OB miskin temani hingga bantu bosnya yang hampir bangkrut sementara semua orang menyudutkannya. Saat sudah bangkit bosnya beri imbalan ini ke OB miskin hingga menangis. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Fajar masih enggan menampakkan diri sepenuhnya ketika langkah laki-laki muda itu sudah berderap di trotoar yang masih basah oleh embun. Angin pagi yang menusuk menyelinap masuk melalui jaket tipisnya yang sudah kusam. Bowo, 22, menggenggam kantong plastik berisi 2 buah roti kukus yang masih hangat. Satu untuk sarapannya, satu lagi untuk ibunya. Nafsunya untuk melahap keduanya begitu besar. Perutnya keroncongan sejak tengah malam. Tapi ingatannya pada senyum lemah Bu Siti di gubuk tepi rel kereta selalu cukup untuk menahan godaan. PT Maju Jaya berdiri megah, atau dulu pernah megah, di sudut jalan protokol itu. Gedung 3 lantai bergaya lama itu kini seperti raksasa yang letih. Ket temboknya kusam, tanaman hias di pot besar dekat pintu masuk layu separuh, dan lampu sorot di fasade gedung beberapa sudah mati, tidak pernah diganti. Bowo menghela napas. Dia masih ingat, 3 tahun lalu saat pertama kali melamar kerja di sini, gedung ini bersinar, mobil-mobil mewah parkir di depannya, dan wajah-wajah karyawan yang keluar masuk penuh semangat. Kuncinya berderit saat membuka pintu samping menuju ruang utilitas. Bau khas campuran penghilang bau lantai, debu kayu dari pabrik di belakang, dan udara pengap langsung menyambutnya. Dia berganti cepat menjadi seragam biru tua lengan panjang yang sudah pudar, dengan tulisan OB di saku dada. Tugas pertamanya selalu sama, ruang direksi utama di lantai 2. Dia menaiki tangga marmer yang kini kusam dan sedikit retak di beberapa anak tangga. Suara langkahnya bergema di lorong yang hening. Kantor-kantor di kanan kiri masih gelap dan terkunci. Tapi saat mendekati ujung lorong, dia melihat seberkas cahaya lampu meja menyelinap dari bawah pintu ruang direktur utama, Pak Marzuki. Bowo mengerutkan kening. Jam belum menunjukkan pukul 6. Biasanya, Pak Marzuki baru datang pukul 8. Dengan hati-hati, dia mengintip melalui celah kaca bening di pintu kayu jati itu. Pak Marzuki, 55, duduk membelakangi pintu, bahunya tampak turun, seperti menanggung beban yang tak terlihat. Di depannya, di atas meja kerja besar yang biasanya rapi, kini berserakan kertas-kertas, berkas laporan yang tebal, dan beberapa kalkulator. Kepalanya ditopang oleh kedua tangannya. Cahaya lampu meja yang hangat justru mempertegas bayangan gelap di bawah matanya dan kerutan di dahinya yang seakan bertambah dalam semalam. Bowo menarik napas pelan. Dia sudah mendengar desas-desus. Proyek besar pemesanan furnitur untuk jaringan hotel baru, Grand Kalista, yang selama 6 bulan menjadi harapan terakhir perusahaan, ambruk. Hotel itu dikabarkan mengalami masalah pendanaan dan membatalkan semua pesanan, termasuk yang sudah 70% dikerjakan oleh PT Maju Jaya. Utang untuk membeli kayu mahoni dan jati berkualitas tinggi, plus upah lembur puluhan karyawan, kini menggantung seperti pedang di atas kepala Pak Marzuki. Dia berbalik, menuju pantry kecil. Dengan gerakan terampil yang sudah dilakukan ribuan kali, dia menyeduh kopi tubruk hitam pekat, persis seperti kesukaan Pak Marzuki. Tanpa gula. Kopinya harus sekuat tekad menghadapi hari, begitu katanya suatu kali pada Bowo. Bowo meletakkan cangkir keramik putih sederhana di atas nampan kecil, lalu menambahkannya dengan 2 butir obat sakit kepala yang biasa ia lihat di laci Pak Marzuki. Baru kemudian ia mengetuk pintu pelan. Masuk. Suara Pak Marzuki terdengar parau, tanpa semangat. Bowo membuka pintu. Selamat pagi, Pak. Pak Marzuki menoleh. Matanya merah. Ada kejutan kecil di wajahnya yang lelah melihat siapa yang masuk. Bowo, pagi-pagi sekali kau sudah di sini. Kebiasaan, Pak, jawab Bowo sambil meletakkan nampan di sudut meja yang tidak terlalu penuh. Saya lihat lampu nyala. Kopinya masih panas. Pak, saya tambah obat. Pak Marzuki memandangi cangkir kopi, lalu menatap Bowo. Ada kilatan sesuatu di matanya, sebuah campuran rasa haru, malu, dan kehancuran. Kau tidak perlu melakukan ini, Bowo. Gajimu bulan ini mungkin akan terlambat lagi. Mungkin bahkan tidak ada. Bowo hanya tersenyum kecil, sopan. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak sehat.
Perusahaan butuh Bapak. Ucapannya polos, tulus, tanpa pretensi. Dia lalu mengambil sapu dan kemoceng dari trolinya di luar, dan mulai membersihkan ruangan dengan pelan, berusaha seminim mungkin membuat suara. Dia menyapu debu halus yang menutupi piagam penghargaan di dinding, foto-foto Pak Marzuki dengan berbagai tokoh penting, dan patung kayu ukiran kecil yang dulu merupakan produk pertama perusahaan. Setiap benda di ruangan ini bercerita tentang kejayaan yang kini terasa seperti mimpi. Saat dia sedang membersihkan jendela yang menghadap ke halaman pabrik di belakang, Pak Marzuki tiba-tiba berbicara, lebih kepada dirinya sendiri. Aku sudah menghubungi semua bank, Bowo. Semua pintu tertutup. Teman-teman seperjuangan dulu, mereka menghindari teleponku. Suaranya pecah. Aku sudah menjalankan perusahaan ini selama 30 tahun. Membesarkannya dari bengkel kayu. Apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Dengan rasa malu dan utang yang menumpuk. Bowo berhenti, tapi tidak berani menoleh. Hatinya terasa sakit. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya seorang OB, tamatan SMA, yang pengetahuannya tentang dunia usaha tidak lebih dari nol. Tapi dia bisa merasakan kepedihan yang begitu dalam dari suara pria yang biasanya begitu tegas dan berwibawa itu. Bapak sudah minum kopinya, Pak. Ucap Bowo akhirnya, mencoba mengalihkan dengan hal kecil. Masih pagi. Masih ada waktu. Pak Marzuki menarik napas panjang, lalu meneguk kopinya. Kau benar. Masih ada waktu. Atau mungkin tinggal menunggu waktu. Gumamnya pesimis. Setelah ruangan dirasa cukup bersih, Bowo mengangguk hormat dan beranjak keluar, meninggalkan Pak Marzuki berdua dengan lautan masalahnya. Saat dia menutup pintu, pandangannya tertuju pada foto keluarga Pak Marzuki di atas meja kecil, istri dan dua anaknya yang kini sudah dewasa dan tinggal di luar kota. Wajah mereka penuh kebahagiaan. Bowo tak bisa membayangkan beban yang harus dipikul seorang suami dan ayah dalam posisi seperti itu. Turun ke lantai 1, Bowo mulai menyapu lobi. Matanya kembali menatap foto-foto besar pencapaian perusahaan di dinding. Proyek furnitur untuk Istana Negara, penghargaan industri, potongan kunci kerjasama dengan perusahaan internasional. Semuanya kini terasa seperti monumen untuk sebuah era yang telah berlalu, menyimpan ironi pahit di balik kaca framenya yang berdebu. Dan di tengah aroma kopi pahit yang masih melayang di ingatannya dan bayangan sosok pemimpin yang terpuruk, Bowo merasa, hari itu bukan hanya hari di mana dia harus membersihkan debu fisik. Sebuah firasat samar mengatakan, badai yang jauh lebih besar sedang mengumpul di Cakrawala PT. Maju Jaya, dan kesetiaannya yang sederhana mungkin akan diuji lebih dari sekadar membersihkan lantai. Suasana kantor di pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya diisi dengan bunyi mesin faks, dering telepon, dan obrolan ringan karyawan, kini digantikan oleh keheningan yang tegang dan bisik-bisik yang seperti desis ular. Para karyawan yang datang berkerumun dalam kelompok-kelompok kecil di pantry, di depan lift, atau bahkan di balik partisi meja mereka sendiri. Mata mereka seringkali melirik arah tangga menuju lantai 2, tempat ruang direksi berada. Bowo, yang sedang membersihkan kaca etalase di lobi, bisa merasakan getaran ketidakpastian itu. Dia melihat ekspresi cemas, sinis, dan bahkan ketakutan di wajah-wajah yang lalu lalang. Beberapa sales marketing dengan setelan rapi terlihat sibuk berbicara di ponsel mereka dengan suara rendah. Langkah mereka gelisah. Pukul 10, bel pertanda rapat darurat berbunyi nyaring, memecah kesunyian yang menakutkan. Semua kepala departemen dan manajer berjalan menuju ruang rapat di lantai 2 dengan wajah serius. Bowo mendapat tugas untuk menyiapkan air minum dan menyusun kursi. Saat dia masuk dengan troli berisi gelas dan teko, semua mata tertuju padanya sejenak sebelum kembali saling menghindari tatapan. Pak Marzuki sudah duduk di kursi kepala meja rapat. Wajahnya mencoba terlihat tegas, tetapi tangan yang menggenggam pulpennya terlihat putih karena terlalu kuat. Di sebelah kanannya duduk Pak Rudi, Head of Marketing, berusia 40-an dengan kemeja lengan pendek necis dan gaya bicara yang selalu percaya diri. Terlalu percaya diri, pikir Bowo dalam hati. Di sebelah kiri, Butari, Head of Finance yang sudah beruban, terlihat sangat pucat. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Pak Marzuki membuka rapat, suaranya serak namun berusaha stabil. Kita semua sudah tahu tentang pembatalan proyek Grand Kalista. Saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa ini adalah pukulan yang sangat berat bagi perusahaan.
Dia kemudian memaparkan data-data keuangan yang suram, arus kas yang nyaris nol, utang ke supplier yang menumpuk, kewajiban gaji yang harus segera dibayar, serta beberapa tuntutan hukum kecil-kecilan dari partner yang merasa dirugikan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti batu berat yang dijatuhkan ke dalam kolam sunyi, menimbulkan riak ketakutan yang terlihat jelas di wajah para peserta rapat. Saat Pak Marzuki selesai, keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Hanya suara gesekan kursi dan tarikan napas berat yang terdengar. Pak Rudilah yang pertama memecah kebisuan. Dengan suara yang halus namun menusuk, dia mulai berbicara. "Terima kasih atas kejujurannya, Pak Marzuki. Memang, situasinya sangat kritis." Dia jeda sejenak, memastikan semua orang memperhatikannya. "Tetapi, izinkan saya bertanya, dan mungkin kita semua juga ingin tahu, apakah keputusan untuk menerima proyek sebesar itu dengan margin sangat tipis dan pembayaran termin yang sangat riskan, merupakan keputusan yang tepat? Bukankah tim risk management sudah memberikan warning?" Tuduhannya halus, tapi jelas. Dia menyasar langsung pada keputusan puncak yang diambil Pak Marzuki sendiri. Beberapa kepala manajer lain manggut-manggut pelan. Ada yang menunduk. "Kondisi saat itu memaksa kita untuk mengambil proyek besar, Rudi," jawab Pak Marzuki, mencoba bertahan. "Kita butuh suntikan dana dan nama besar setelah melalui masa sepi. Dan hasilnya justru membuat kita terjerembab lebih dalam." Salah seorang manajer produksi yang duduk di ujung. "Stok kayu mahoni dan jati kualitas A itu sekarang menumpuk di gudang. Tidak bisa digunakan untuk pesanan biasa karena spesifikasinya khusus. Itu modal mati, Pak." Bowo yang berdiri di dekat pintu, berusaha tidak menampakkan diri, merasa dadanya sesak. Dia melihat bagaimana nada rapat berubah dari laporan keadaan menjadi semacam interogasi halus. Pak Rudi, dengan retorikanya yang lancar, mulai mengarahkan pembicaraan. "Mungkin ini saatnya kita berpikir secara radikal, Pak," ujar Pak Rudi, menyebarkan pandangannya ke sekeliling meja. "Model bisnis lama kita sudah tidak kompetitif. Kita terlalu bergantung pada proyek-proyek besar yang rawan seperti ini. Kita butuh restrukturisasi total. Mulai dari strategi, manajemen, hingga," dia jeda lagi, "kepemimpinan." Kata terakhir itu menggantung di udara seperti ancaman. Butari terbatuk gugup. Pak Marzuki mengeraskan rahangnya, urat di lehernya menegang. "Apa maksudmu, Rudi?" tanya Pak Marzuki dingin. "Saya hanya berpikir untuk kepentingan perusahaan dan seluruh karyawan di sini, Pak," jawab Pak Rudi dengan senyum tipis. "Mungkin kita perlu membentuk semacam tim khusus, komite penyelamat, yang terdiri dari para kepala departemen, untuk mengambil alih keputusan operasional sehari-hari, agar beban tidak hanya di satu pundak, dan agar kita bisa bergerak lebih cepat, lebih lincah, untuk menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan." Itu adalah pengambil alihan kekuasaan secara halus. Usulannya terdengar masuk akal, bahkan seperti solusi demokratis, tetapi maksudnya jelas. Mereka tidak percaya lagi pada kepemimpinan Pak Marzuki. "Kamu pikir dengan komite kita bisa menyelesaikan masalah utang yang menumpuk?" tanya Pak Marzuki, suaranya mulai meninggi. "Setidaknya kita bisa membuat keputusan kolektif yang lebih objektif," balas Pak Rudi. "Misalnya, keputusan untuk menjual beberapa aset non-inti, atau menerima tawaran akuisisi yang mungkin datang. Bukannya menutup diri dan tenggelam bersama kapal ini." Ruang rapat pecah menjadi bisik-bisik yang ramai. Kata "akuisisi" seperti mantra ajaib bagi sebagian orang yang ketakutan, dan seperti pengkhianatan bagi yang lain. Bowo tidak tahan lagi. Dengan hati berdebar, dia perlahan mendorong trolinya keluar dari ruangan. Saat pintu tertutup, dia masih bisa mendengar suara Butari yang berusaha menengahi. "Tolong, mari kita bicara dengan kepala dingin." Sebelum suara itu hilang tertelan pintu kayu tebal. Dia berdiri sejenak di lorong yang kosong, menatap lukisan besar kapal di tengah badai yang tergantung di dinding. Lukisan yang selalu dipuji Pak Marzuki sebagai simbol ketabahan perusahaan. Kini, lukisan itu terasa seperti olok-olok. Di balik pintu, rapat terus berlangsung panas. Tuduhan dan pembelaan berterbangan. Namun, satu hal yang jelas bagi Bowo, yang hanya seorang OB, pertempuran untuk menyelamatkan PT Maju Jaya bukan lagi melawan pasar atau krisis saja. Pertempuran terbesar justru terjadi di dalam ruangan itu, di antara orang-orang yang seharusnya bersatu.
Dan Pak Marzuki, sang kapten kapal, sedang dikepung oleh anak buahnya sendiri. Bowo melanjutkan tugasnya membersihkan lorong, tetapi pikirannya melayang ke masa 3 tahun lalu, saat Pak Marzuki tanpa banyak tanya memberinya uang muka gaji untuk biaya rawat inap ibunya. Manusia boleh susah, Bowo, tapi jangan pernah kehilangan harga diri dan kejujuran, pesannya waktu itu. Kini, di tengah bisik-bisik pengkhianatan yang mulai mengeras menjadi tuntutan terbuka, Bowo bertanya-tanya, apakah nilai-nilai itu masih berarti bagi orang-orang di balik pintu ruang rapat? Sebuah tekad kecil mulai tumbuh di hatinya yang sederhana. Selama dia masih bisa menyediakan secangkir kopi dan membersihkan debu di ruang itu, dia akan lakukan. Itu satu-satunya cara yang dia tahu untuk membalas kebaikan dan mempertahankan secercah harga diri di tengah kapal yang mulai tenggelam. Keesokan harinya, suasana di PT Maju Jaya bukan lagi sekadar tegang, melainkan sudah berubah menjadi kuburan yang bernapas. Lorong-lorong yang biasanya ramai dengan obrolan dan langkah cepat, kini sepi. Hanya suara mesin pendingin udara yang berdengung monoton, seperti nyanyian kematian bagi perusahaan. Bowo tiba lebih pagi dari biasanya. Hati berat. Kabar tentang rapat panas kemarin sudah menyebar bagai api di sekam, dibumbui dengan berbagai versi yang lebih mengerikan. Saat dia hendak membersihkan ruang direksi, dia mendapati Pak Marzuki sudah ada di dalam. Namun kali ini dia tidak sendirian. Di depannya berdiri 3 orang pria dengan pakaian rapi, mengenakan ekspresi campuran antara malu, bersalah, dan keputusan yang tak tergoyahkan. Mereka adalah trio andalan. Pak Doni, kepala desainer senior yang telah bekerja 15 tahun dan tangan ajaibnya di balik semua produk ikonik Maju Jaya. Pak Adrian, kepala penjualan proyek yang memiliki jaringan luas di industri perhotelan. Dan Mas Agus, manajer produksi muda yang jenius dalam efisiensi. Mereka adalah tulang punggung operasional. Orang-orang yang dibina dan dipercayai sepenuhnya oleh Pak Marzuki. Kami benar-benar minta maaf, Pak. Ucap Pak Doni, suaranya bergetar. Dia memegang amplop coklat tebal di tangannya. Ini bukan keputusan mudah. Tapi kami punya keluarga, tanggungan. Pak Adrian menunduk. Tidak sanggup menatap mata Pak Marzuki yang tajam dan penuh kekecewaan. Tawaran dari Harapan Indah Furnitur mereka memberikan posisi yang setara, dengan jaminan kontrak dan benefit yang lebih pasti untuk masa depan kami. Mas Agus, yang biasanya penuh semangat, kini terlihat seperti anak yang ketakutan. Mereka juga menawarkan untuk melunasi sisa KPR saya. Pak, dengan situasi sekarang, saya tidak punya pilihan lain. Bowo membeku di luar pintu. Sapu di tangannya terasa seperti bertonton berat. Dia menyaksikan bagaimana jantung perusahaan, tim inti yang selama ini dibanggakan Pak Marzuki, dicabut perlahan-lahan. Harapan Indah Furnitur adalah pesaing berat yang markasnya hanya berjarak 10 km, dan pemiliknya, Tuan Wijaya, terkenal licik dan haus akan talenta. Pak Marzuki tidak segera menjawab. Dia memandangi ketiga orang itu lama, matanya seperti memindai setiap ingatan, setiap perjuangan bersama yang pernah mereka lalui. Dari startup kecil di garasi, hingga pindah ke pabrik pertama, lalu meraih proyek nasional pertama mereka. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kemarahan seperti di rapat kemarin, hanya kelelahan yang sangat dalam dan penerimaan yang pahit. Jadi, semuanya sudah diputuskan, ucapnya akhirnya, datar. 3 amplop pengunduran diri sekaligus. Dan kalian semua akan bergabung dengan Tuan Wijaya. Pak Doni mengangguk pelan. Air mata menggenang di matanya. Maafkan kami, Pak. Jangan minta maaf pada saya, potong Pak Marzuki. Suaranya tiba-tiba keras, membuat ketiganya terkejut. Minta maaf pada jiwa-jiwa produk yang kita besarkan bersama. Pada nilai-nilai kejujuran dan kegigihan yang saya kira kita pegang teguh. Tuan Wijaya terkenal dengan praktik cutting corner dan menjiplak desain. Apakah kalian sanggup melihat karya kalian dirusak seperti itu? Terdiam. Ruangan itu dipenuhi oleh beban pengakuan yang tak terucapkan. Mereka tahu, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup, untuk keamanan finansial, mengalahkan segala loyalitas dan idealis. Ampun, Pak. Kami benar-benar tidak punya pilihan, bisik Mas Agus, hampir tidak terdengar. Pak Marzuki menghela napas panjang, lalu mengambil pulpennya. Dengan gerakan lambat dan berat, dia menandatangani ketiga amplop itu satu persatu. Setiap tanda tangan seperti mengukir keputusasaan di udara. Pergilah, katanya, tanpa menatap mereka lagi.
Semoga kalian menemukan kepastian yang kalian cari. Tanpa kata lagi, ketiganya membungkuk hormat untuk terakhir kalinya, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Saat melewati Bo di pintu, mereka tidak ada yang berani menatapnya. Mungkin malu, atau mungkin karena Bo hanyalah COB yang tidak penting dalam peta politik perusahaan yang sedang runtuh ini. Setelah mereka pergi, Pak Marzuki tetap duduk di kursinya. Dia menatap kursi-kursi kosong di seberang mejanya, seolah-olah masih bisa melihat bayangan 3 orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Tangannya yang biasanya kuat, kini gemetar saat mencoba mengambil cangkir kopi yang sudah dingin. Dia mencoba meneguknya, tetapi batuk-batuk, seperti tersedak oleh kepahitan yang lebih dari sekadar kopi. Sepanjang hari itu, gelombang pengunduran diri berlanjut. Tidak hanya dari level manajerial. Beberapa staf administrasi, tukang kayu senior, bahkan sopir perusahaan, mengirimkan surat pengunduran diri atau sekadar tidak datang bekerja. Telepon di resepsionis berdering terus. Sebagian besar adalah supplier yang menagih utang atau calon klien yang membatalkan pertemuan. Setiap deringan telepon seperti pukulan gong yang mengumumkan ajal. Ketika jam menunjukkan pukul 6 sore, kantor sudah hampir kosong. Hanya tersisa beberapa karyawan yang masih setia. Kebanyakan adalah staf lama yang sudah berumur dan sedikit staf junior yang belum punya banyak pilihan. Suasana begitu muram. Lampu di banyak ruangan tidak dinyalakan, menghemat listrik. Bowo menyelesaikan tugas terakhirnya, memastikan semua sampah dibuang dan pintu terkunci. Saat dia akan pulang, dia melihat cahaya lampu meja masih menyala dari ruang direksi. Dia berhenti, hatinya terasa teriris. Dia ingat pesan ibunya malam tadi. Nak, jangan lupa bersyukur masih punya kerja. Dan jangan lupa berbuat baik pada yang lagi susah. Dia berbalik, menuju pantry kecil. Tidak ada kopi bubuk pilihan yang biasa dipakai. Stoknya habis dan belum dibeli. Yang ada hanya kopi instan sachet merek murah. Bowo menyeduhnya dengan air panas, lalu mengambil nasi bungkus sisa dari warung pagi tadi yang belum dia makan, ayam goreng dengan sambal dan lalapan sederhana. Dia letakkan di atas nampan plastik dan berjalan menuju ruang direksi. Dia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, sedikit lebih keras. Masuk. Suara Pak Marzuki terdengar hampa, seperti datang dari jauh. Bowo membuka pintu. Ruangan itu gelap kecuali dari sorot lampu meja yang menyinari wajah Pak Marzuki yang tampak 10 tahun lebih tua. Dia tidak lagi melihat ke layar komputer atau berkas. Dia hanya menatap kosong ke dinding, ke arah foto dirinya saat muda, berdiri di depan bengkel kayu pertama dengan penuh kebanggaan. Maaf mengganggu, Pak. Bowo berbicara pelan. Sudah malam. Saya bawakan makanan. Kopinya, hanya kopi instan. Maaf. Pak Marzuki menoleh. Matanya merah dan lelah. Dia memandangi nasi bungkus sederhana dan cangkir kopi beruap itu. Untuk sejenak, tidak ada ekspresi di wajahnya. Lalu, seperti es yang pecah, air matanya mengalir dengan diam-diam, menyusuri pipinya yang cekung. Seorang pemimpin tangguh, yang selama puluhan tahun tidak pernah terlihat rapuh di depan siapapun, kini menangis di hadapan seorang office boy. Bowo merasa ingin menghilang. Malu telah menyaksikan momen kerapuhan seperti ini. Tapi kakinya tertanam di lantai. Kenapa kau masih di sini, Bowo? Tanya Pak Marzuki, suaranya parau. Lihatlah, semua orang sudah pergi. Yang terbaik, yang saya andalkan, mereka pergi membawa ilmu dan pengalaman dari sini ke pesaing kita. Besok, mungkin aku tak bisa bayar gajimu. Mungkin minggu depan, perusahaan ini sudah tidak ada lagi. Kenapa kau tidak cari kerja lain? Bowo menunduk, memikirkan kata-katanya. Lalu dia mengangkat kepala. Dulu waktu ibu saya sakit parah, harus opname. Bapak yang kasih uang muka gaji tanpa saya minta. Bapak yang bilang, yang penting ibumu sembuh dulu, urusan kerja nanti. Waktu itu, bagi saya, Bapak sudah lebih dari bos. Dia jeda, mencari keberanian. Sekarang giliran saya. Saya cuma bisa nyediain kopi dan bersih-bersih. Tapi saya akan tetap di sini. Sampai pintu ini benar-benar dikunci terakhir kalinya. Dia meletakkan nampan itu di meja, lalu berbalik untuk pergi, memberikan ruang bagi Pak Marzuki untuk menangis atau merenung sendiri. Bowo,
Panggil Pak Marzuki sebelum dia keluar. Bowo menengok. Terima kasih, ucap Pak Marzuki, sambil mengusap air matanya dengan punggung tangan. Kopi instan ini, rasanya lebih baik dari kopi mahal apapun hari ini. Senyum kecil yang tulus akhirnya muncul di wajah Bowo. Dia mengangguk, lalu keluar, menutup pintu dengan pelan. Di ruangan yang gelap dan sunyi itu, Pak Marzuki menatap nasi bungkus dan kopi sederhana itu. Di tengah gelombang pengkhianatan dan keputusasaan, di tengah kapal yang hampir tenggelam dengan semua penumpangnya melompat keluar, ada satu orang yang tetap bertahan. Bukan seorang insinyur brilian, bukan salesman ulung, bukan desainer jenius. Hanya seorang pemuda miskin, tukang OB, dengan hati yang lebih besar dari siapapun yang dia kenal. Dia mengambil sendok, dan untuk pertama kalinya seharian, dia makan. Butir-butir nasi dan rasa sambal yang sederhana itu terasa seperti sebuah sumpah baru. Mungkin perusahaan akan jatuh. Mungkin dia akan kehilangan segalanya. Tapi selama masih ada satu orang yang percaya dan setia, dia tidak boleh menyerah. Bukan untuk dirinya sendiri lagi, tapi untuk kesetiaan yang tulus itu. Lampu di ruang direksi itu tetap menyala hingga larut malam. Sementara di luar, angin malam mulai berhembus kencang, membawa kabar buruk tentang PT Maju Jaya ke seluruh penjuru kota. 2 hari setelah gelombang pengunduran diri, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap, sebuah Mercedes S-Class terbaru, berhenti dengan halus di depan lobi PT Maju Jaya yang sunyi. Kontrasnya dengan keadaan perusahaan yang merana begitu mencolok, seperti seorang bangsawan yang mengunjungi rumah sakit kusta. Dari dalam mobil turun seorang pria berusia sekitar 60 tahun, gemuk, dengan kemeja lengan panjang bermerek dan jam tangan emas yang menyala-nyala di pergelangan tangannya yang berbulu. Wajahnya bulat, selalu tersenyum, tetapi matanya kecil dan tajam, seperti mata tikus yang sedang menimbang-nimbang. Itulah Tuan Liem, konglomerat pemilik beberapa pabrik tekstil dan properti, terkenal dengan julukan Hiu Liem di kalangan bisnis karena caranya yang tak kenal ampun dalam menelan perusahaan yang sedang terpuruk. Dia disambut oleh Pak Rudi di pintu masuk. Mereka berjabat tangan erat, seperti dua sekutu lama. Senyum mereka tipis dan penuh arti. Rudi, anak muda yang cerdas, sapa Tuan Liem dengan suara serak berat karena rokok. Semoga semua berjalan sesuai rencana. Tentu, Tuan Liem. Dia sudah menunggu. Sudah siap, mentalnya, jawab Pak Rudi, membungkuk sedikit. Izinkan saya antar. Bowo, yang sedang membersihkan kaca etalase yang kosong, memandangi mereka dengan perasaan tidak enak. Dia mengenal Tuan Liem dari gosip para tukang kayu. Dia sering membeli perusahaan bangkrut, memecat semua karyawan lama, menjual asetnya, lalu menjual lahan atau mereknya untuk keuntungan besar. Dia bukan penyelamat. Dia adalah pemakan bangkai. Pak Rudi membawa Tuan Liem langsung ke ruang direksi tanpa melalui resepsionis yang sudah kosong. Bowo, dengan naluri pelindung yang tiba-tiba muncul, segera mengambil kemoceng dan berpura-pura membersihkan kaca pintu ruang rapat kecil di sebelah ruang direksi. Dari posisinya, dia bisa mendengar suara-suara samar yang bocor melalui dinding yang tidak terlalu tebal. Di dalam, Pak Marzuki bangkit dari kursinya untuk menyambut. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi dia berusaha menjaga sikap profesional. Tuan Liem, kehormatan bagi kami. Silakan duduk. Marzuki, kawan lama, sahut Tuan Liem sambil duduk dengan nyaman. Matanya cepat memindai ruangan yang megah tapi usang. Sedih melihat keadaanmu. PT Maju Jaya, dulu kebanggaan kota kita. Kondisi pasar sedang sulit, jawab Pak Marzuki, berhati-hati. Bukan cuma pasar, Marzuki. Gaya manajemen old-fashioned. Sela Pak Rudi yang duduk di samping Tuan Liem, bukan di samping bosnya. Tapi kita tidak di sini untuk menyalahkan. Kita di sini untuk solusi. Tuan Liem mengangguk, lalu membuka tas kulitnya yang mahal. Dia mengeluarkan sebungkus dokumen. Saya tidak suka bertele-tele, Marzuki. Saya mendengar masalahmu. Utang menumpuk, proyek batal, karyawan kabur. Menyedihkan. Sebagai sesama pengusaha, saya tergerak untuk membantu. Dia menyorongkan dokumen itu ke seberang meja. Ini adalah tawaran akuisisi yang sangat generos. Saya akan mengambil alih semua aset PT Maju Jaya. Gedung ini, pabrik,
mesin, sisa inventori, dan yang paling berharga, nama dan merek dagangnya. Sebagai gantinya, saya akan melunasi semua utangmu kepada bank dan supplier. Kau bisa keluar dengan tangan bersih, tanpa beban. Pak Marzuki mengambil dokumen itu dengan tangan yang agak gemetar. Matanya menyusuri angka-angka dan klausul yang tercetak rapi. Lalu, wajahnya memucat. Ini harganya bahkan tidak mencapai sepertiga dari nilai buku aset saja, Tuan Liam. Belum lagi nilai goodwill dan merek. Goodwill. Tuan Liam tertawa pendek, sinis. Merek yang sudah tercoreng karena gagal bayar? Nilai itu sudah minus, kawan. Saya justru mengambil risiko dengan nama yang sudah buruk ini. Tawaran saya sudah sangat baik. Pikirkanlah, dalam seminggu kau bisa bebas dari semua tekanan ini. Bisa pensiun dengan tenang. Dan karyawan yang tersisa? Tanya Pak Marzuki, suaranya tegang. Lebih dari 20 orang masih bertahan. Tuan Liam mengangkat bahu. Bukan urusanku. Itu tanggunganmu sebagai pemilik lama. Tapi, sebagai kebaikan hatiku, mungkin beberapa yang muda dan kuat bisa kuterima sebagai buruh kasar di pabrik tekstilku. Dengan upah tentunya sesuai standar buruh pabrik, bukan gaji karyawan mebel. Bowo di luar menggigit bibirnya. Dia bisa membayangkan Pak Sudin, tukang kayu tua yang sudah 20 tahun mengukir dengan cinta, dipaksa menjadi pemintal benang di pabrik yang bising. Ini bukan akuisisi, Tuan Liam. Ini perampasan di siang bolong. Gerutu Pak Marzuki, bangkit dari kursinya, darah mulai naik ke kepalanya. Sebut saja apa saja, Marzuki, jawab Tuan Liam dingin, senyumnya menghilang. Kau punya pilihan lain? Bank mana yang mau kasih kau pinjaman lagi? Supplier mana yang mau kirim kayu tanpa bayar tunai? Pesanan baru? Nol. Dalam sebulan, kau akan dikejar-kejar debt collector. Asetmu akan disita paksa dengan harga lebih murah lagi. Setidaknya dengan aku, kau bisa keluar dengan sedikit harga diri, walau hanya sedikit. Pak Rudi menambahkan, dengan nada merendahkan, ini untuk kebaikan semua, Pak. Pegawai yang tersisa juga butuh kepastian. Daripada perusahaan ini ditutup paksa dengan malu, lebih baik dijual dengan terhormat. Terhormat. Pak Marzuki membalik, menatap Pak Rudi dengan mata berapi-api. Kau sudah bekerja sama dengannya, ya? Sudah berapa lama? Sejak kau mulai menyebarkan racun di rapat-rapat. Pak Rudi tidak menyangkal. Dia hanya tersenyum tipis. Saya hanya memikirkan masa depan. Masa depan yang realistis. Tuan Liam berdiri, mengusap setelan jasnya yang tidak ada secuil debu pun. Saya beri kau waktu 48 jam, Marzuki. Tanda tangani itu, atau tawaran saya tarik. Dan ingat, setelah saya pergi, tidak akan ada lagi tawaran penyelamat. Hanya ada penagih utang dan penutupan. Dia berbalik dan berjalan keluar ruangan, diikuti oleh Pak Rudi yang melempar pandangan terakhir yang penuh kemenangan pada bosnya yang terguncang. Bowo segera menjauh dari pintu saat mereka keluar. Hatinya berdebar kencang, dipenuhi amarah dan keputusasaan. Saat dia masuk ruang direksi untuk membereskan cangkir tamu, dia mendapati Pak Marzuki berdiri di depan jendela, menatap mobil Mercedes itu meluncur pergi. Bahunya terlihat begitu renta. Bowo, katanya tanpa menoleh. Kau lihat? Itulah wajah kapitalisme yang sesungguhnya. Mereka tidak membangun, mereka melahap. Mereka tidak mencipta, mereka merusak. Bapak tidak akan tanda tangani, kan? Tanya Bowo dengan suara kecil, hampir berharap. Pak Marzuki diam lama. Saya tidak tahu. Mungkin dia benar. Mungkin ini satu-satunya jalan. Saat itu, pandangan Bowo tertuju pada setumpuk kertas gambar yang tergeletak di samping tempat sampah, sketsa desain-desain furnitur yang dibatalkan. Lalu, pikirannya melompat ke gudang belakang yang kemarin dia masuki. Tumpukan kayu sisa proyek Grand Kalista, potongan-potongan mahoni dan jati berkualitas tinggi yang dianggap sampah, karena ukurannya tidak sesuai standar produksi massal. Sebuah ide kecil, seperti percikan api di tengah kegelapan, muncul di benaknya. Ide yang begitu sederhana sehingga hampir memalukan untuk diucapkan di hadapan bisnis besar dan permainan kotor seperti ini. Pak, ucap Bowo tiba-tiba,
memecah kesunyian. Kemarin saya lihat di gudang. Banyak sekali potongan kayu mahoni dan jati sisa proyek yang dibatalkan. Bagus-bagus, cuma ukurannya kecil-kecil dan aneka bentuk. Pak Marzuki menoleh, kerutan di dahinya masih dalam. Lalu, itu sampah. Tidak bisa dipakai untuk pesanan standar. Akan dijual murah sebagai kayu bakar atau chip. Tapi kalau kita tidak menjualnya sebagai kayu bakar? Bowo maju selangkah. Antusiasmenya mulai tumbuh. Kenapa tidak kita pakai saja? Buat jadi sesuatu yang lain. Bukan meja atau kursi besar, tapi barang kecil. Nampan, figura foto, kotak perhiasan, papan talenan yang bagus. Sesuatu yang bisa dikerjakan cepat, dengan bahan yang sudah ada, dan dijual dengan harga murah. Pak Marzuki memandangnya, awalnya dengan kelelahan, lalu perlahan-lahan dengan secercah keingintahuan. Lanjutkan. Saya kenal tukang kayu langganan ibu dulu, Pak Karno. Dia sudah tua, tapi tangannya masih terampil. Dia bisa bikin pola dan ukiran sederhana. Kalau Bapak yang desain, dan Pak Karno yang bikin, kita coba jual. Online mungkin. Atau di pasar seni akhir pekan. Hasilnya mungkin tidak besar, tapi mungkin cukup buat bayar listrik, atau beli kopi, ucap Bowo, matanya berbinar meskipun suaranya masih ragu. Dia berhenti. Takut ide bodohnya justru menambah beban Pak Marzuki. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Pak Marzuki tidak menertawakannya. Dia malah menatap tumpukan kayu di pikiranannya. Lalu pada semangat di mata anak muda yang seharusnya sudah putus asa ini. Di tengah tawaran akuisisi yang menghancurkan dan pengkhianatan, justru dari mulut seorang office bulah datang sebuah gagasan tentang penciptaan kembali. Bukan tentang menjual, tapi tentang memanfaatkan. Bukan tentang menyerah, tapi tentang bertahan dengan caranya sendiri. Nampan, ya? Gumam Pak Marzuki pelan, mendekati mejanya dan mulai menggambar coretan-coretan di selembar kertas. Dengan sisa kayu mahoni yang teksturnya bagus, kita bisa buat nampan rustik, minimalis. Tidak perlu finishing glossy, cukup natural oil agar serat kayunya keluar. Bowo melihat percikan api di mata Pak Marzuki yang sempat padam itu kembali menyala. Kecil, tapi nyata. Bowo, kata Pak Marzuki, menatapnya. Besok pagi, kita lihat gudang itu bersama. Dan temui Pak Karnonya. Untuk tawaran Tuan Liem, dia menatap dokumen akuisisi di mejanya, lalu memasukkan ke dalam laci dan menguncinya. Biarkan dia menunggu 48 jamnya. Kita punya pekerjaan yang lebih penting sekarang. Di sore itu, untuk pertama kalinya sejak berita buruk beruntun datang, ada aktivitas di ruang direksi yang bukan tentang meratapi kegagalan. Ada dua orang, seorang direktur yang hampir bangkrut dan seorang office boy miskin, berkepala bersama, menggambar sketsa kasar di atas kertas bekas, membicarakan tentang kemungkinan yang kecil namun nyata. Di luar, awan gelap masih menggantung, tapi setidaknya, sebuah lilin kecil telah dinyalakan di dalam ruangan itu. Lilin yang dinyalakan oleh kesederhanaan dan kesetiaan. Bau kayu mahoni yang segar dan serbuk gergaji yang berterbangan memenuhi udara di gudang belakang PT Maju Jaya. Di tengah tumpukan potongan-potongan kayu sisa yang tak beraturan, berdiri tiga orang. Pak Marzuki dengan kemeja lengan digulung, Pak Karno, tukang kayu tua berusia 60-an dengan tangan berurat dan mata yang masih tajam, dan Bowo yang antusias memegang beberapa contoh potongan kayu. Ini kualitasnya masih sangat bagus, Pak Marzuki, ujar Pak Karno sambil membelai sepotong mahoni. Sayang kalau cuma jadi kayu bakar. Tapi ukurannya memang tidak seragam, sulit untuk produksi massal. Kita tidak butuh massal, Pak Karno, sahut Pak Marzuki, semangatnya terpantik. Kita butuh karya yang punya karakter. Setiap potongan unik, jadi setiap produk akan punya cerita sendiri. Dia menunjukkan sketsa nampan sederhana dengan pinggiran alami, mengikuti bentuk kayu aslinya. Seperti ini. Finishing natural, hanya diamplas halus dan diolesi minyak biji rami. Tampilkan keindahan serat dan cacat alaminya. Mata Pak Karno berbinar. Ah, gaya rustik life age. Saya bisa. Dulu saya sering bikin seperti ini untuk pesanan khusus. Tapi alat-alat di sini. Gunakan apa yang ada.
Saya beri akses penuh ke bengkel kecil di ujung gudang ini, kata Pak Marzuki. Bowo akan bantu sebagai tenaga kasar dan runner. Mereka bekerja seharian penuh semangat. Pak Marzuki memilah dan mendesain. Pak Karno memotong dan merakit. Bowo membantu mengamplas dan membersihkan. Di penghujung hari, 3 prototipe nampan dan 2 figura foto sederhana telah berdiri di atas meja kerja. Produknya terlihat kasar, namun memiliki pesona yang tulus dan hangat. Sebuah kebanggaan kecil mulai tumbuh di hati mereka. Namun, di balik tembok gudang, badai lain sedang dipersiapkan. Keesokan paginya, saat Bowo hendak memasuki area pabrik menuju gudang, dia dihadang oleh Pak Rudi yang tampak sedang inspeksi dengan 2 orang staf administrasi yang masih setia padanya. Bowo, sapa Pak Rudi dengan nada datar namun bermata tajam. Dengar-dengar kamu sekarang punya proyek sampingan yang sangat menarik dengan Pak Marzuki. Bowo menunduk, berusaha sopan. Hanya membantu sedikit, Pak. Memanfaatkan kayu sisa. Memanfaatkan. Pak Rudi menyeringai. Kayu sisa itu masih merupakan aset perusahaan. Dan waktu kerjamu, dari pukul 7 sampai 4, adalah waktu yang dibayar perusahaan untuk menjadi office boy, bukan untuk menjadi tukang kayu atau salesman produk sampingan. Bowo merasa darahnya dingin. Saya melakukannya di luar jam kerja, Pak, dan atas izin Pak Marzuki. Pak Marzuki, ucap Pak Rudi dengan nada merendahkan, sedang tidak dalam posisi yang jelas secara hukum untuk mengizinkan penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Apa yang kalian lakukan bisa dianggap sebagai penyalahgunaan aset dan penyelewengan jabatan. Ini bukan untuk kepentingan pribadi, Pak, bantah Bowo, suaranya sedikit tinggi. Ini untuk mencoba menyelamatkan. Menyelamatkan? Potong Pak Rudi dengan tawa sinis. Dengan menjual nampan kayu di pinggir jalan? Jangan buang-buang waktumu, Bowo. Dan jangan ikut terseret dalam kejatuhan orang yang sudah tak punya masa depan. Dia melangkah mendekat, suaranya berubah menjadi bisikan yang penuh ancaman. Aku lihat kau anak yang rajin dan setia. Sifat yang bagus. Tapi salah tempat. Bosmu sekarang itu seperti kapal tenggelam. Orang-orang yang pintar sudah lompat ke kapal penyelamat. Aku tawarkan padamu, ikut aku. Aku butuh orang yang bisa diandalkan. Gajimu bisa 2 kali lipat. Kamu dan ibumu bisa pindah dari gubuk itu. Apa salahnya? Tawaran itu menggoda. Bagai setetes air di tengah padang pasir bagi kehidupan Bowo yang selalu kekurangan. 2 kali lipat gaji. Impian yang tak terbayangkan. Tapi dia menatap wajah Pak Rudi, wajah yang penuh kalkulasi dan ketiadaan hati, lalu teringat pada air mata Pak Marzuki di ruang direksi yang gelap, dan secangkir kopi instan yang diterima dengan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih atas tawarannya, Pak Rudi, jawab Bowo, berusaha tegas. Tapi saya baik-baik saja di posisi saya sekarang. Saya memilih untuk tetap setia pada Pak Marzuki. Wajah Pak Rudi berubah. Senyumnya lenyap, diganti oleh ekspresi dingin dan jijik. Setia? Baiklah. Tapi ingat, kesetiaan pada orang yang salah itu namanya bukan kesetiaan, tapi kebodohan. Kau akan menyesal, Bowo. Dia berpaling dan pergi, meninggalkan Bowo dengan jantung yang berdebar kencang. Akibat penolakan itu, penyiksaan halus pun dimulai. Esoknya, ketika Bowo mencari troli pembersihnya, troli itu hilang. Dia menemukannya terkunci di gudang perlengkapan yang biasanya tidak dikunci. Kuncinya hilang. Saat dia meminjam kunci cadangan, tangki air untuk mengepel telah dikosongkan. Sabun pembersih kaca habis, padahal stok baru saja datang. Ketika dia hendak membuang sampah, dia menemukan kantong sampah besar telah dirobek dan isinya berserakan di lorong, seolah-olah dia yang ceroboh. Lebih parah lagi, sindiran dan cibiran mulai berdatangan. Saat dia lewat di depan kantor administrasi yang masih beroperasi, beberapa staf, yang jelas-jelas pendukung Pak Rudi, berbisik keras sambil meliriknya. Sok setia. Mungkin dikasih iming-iming saham sama bos yang mau bangkrut. Kerjanya sekarang bukan OB lagi, jadi asisten pribadi. Kayak anjing peliharaan. Dasar miskin, mikirnya cuma sejengkal. Entar kalau perusahaan tutup, lihat dia nangis ngemis-ngemis. Setiap kata seperti silet yang mengiris hati Bowo.
Dia berusaha mengabaikannya, fokus pada pekerjaannya dan proyek kecil di gudang setelah jam kerja. Tapi tekanan mental itu berat. Ditambah lagi, kondisi ibunya, Bu Siti, yang semakin lemah. Obat-obatan mahal, dan uang Bowo semakin menipis karena gaji yang sering terlambat. Suatu malam, sepulang dari rumah sakit setelah menjenguk ibunya, Bowo duduk sendirian di bangku taman dekat gubuknya. Air matanya akhirnya tumpah. Lelah, sangat lelah. Bertahan pada kebenaran ternyata sangat melelahkan. Mungkin Pak Rudi benar. Mungkin ini memang kebodohan. Tapi saat dia menatap langit malam yang gelap, dia teringat pada suatu malam beberapa tahun lalu. Saat itu, ibunya koma di ICU, dan dia hampir putus asa karena tidak bisa membayar deposit. Pak Marzuki, yang baru saja mengenalnya sebagai OB baru, datang ke rumah sakit. Bukan dengan wajah kasihan, tapi dengan ketegasan. Dia menyelesaikan administrasi, membayar deposit, dan berkata, "Hidup itu pertaruhan, Bowo. Terkadang kita harus berani mempertaruhkan keyakinan kita pada orang lain. Sekarang aku pertaruhkan keyakinanku padamu bahwa kau adalah anak yang baik dan akan bertanggung jawab. Jangan hianati keyakinan itu." Keyakinan. Kata itu bergema di hatinya. Keesokan harinya, dengan mata yang masih sembab, Bowo kembali ke PT Maju Jaya. Dia menemukan sapu dan kemocengnya disembunyikan di tempat sampah luar. Dengan tenang, dia mengambilnya, membersihkannya, dan mulai bekerja seperti biasa. Saat seorang staf mengejeknya tentang bau obat rumah sakit yang menempel, Bowo hanya tersenyum tipis dan berkata, "Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, sehingga tidak perlu mengerti bau ini." Staf itu terdiam, malu. Bowo menyadari satu hal, tekanan dan intimidasi hanya bekerja jika dia membiarkannya menguasai dirinya. Selama dia masih bisa berdiri, selama ibunya masih butuh dia, dan selama Pak Marzuki masih berjuang, dia akan tetap berada di sini. Bukan lagi sekadar karena kesetiaan, tapi karena sebuah pilihan. Pilihan untuk menjadi manusia yang tidak melupakan kebaikan, sekalipun dunia mengajarkannya untuk menjadi licik. Dia berjalan menuju gudang belakang, di mana Pak Marzuki dan Pak Karno sedang mengemas prototipe pertama mereka untuk dibawa ke sebuah pasar kerajinan akhir pekan. Pertarungan belum selesai. Bahkan, baru saja dimulai. Dan Bowo, si pemuda miskin tukang OB, telah memilih sisi mana dia akan berdiri. Di sisi yang mungkin akan kalah, tetapi di sisi yang membuatnya tetap bisa memandang mata ibunya dan mata sendiri di cermin tanpa rasa malu. Suasana di gudang belakang yang penuh semangat itu tiba-tiba terkoyak oleh suara kasar dari arah pintu utama pabrik. Suara itu bukan suara mesin atau percakapan, melainkan teriakan dan bentakan yang memecah kesunyian. Bowo yang sedang mengamplas pinggiran sebuah nampan kayu jati, berhenti. Dia dan Pak Karno saling pandang. Pak Marzuki yang sedang sibuk memberi nomor seri pada figura, juga menegakkan badannya. Wajahnya berubah serius, seperti mengenali nada suara itu. "Marzuki, keluar. Kami tahu kau di sini." Suara itu semakin keras, semakin dekat. Tak lama kemudian, 3 orang pria berpakaian preman, kaos oblong ketat, celana jeans, dan wajah yang tak ramah, muncul di mulut gudang. Mereka dipimpin oleh seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka di alis, dikenal sebagai Bang Jali, debt collector lokal yang ditakuti. Di belakang mereka, terlihat wajah-wajah beberapa karyawan yang tersisa yang mengintip dengan ketakutan. "Ah, ternyata sedang asyik bermain kayu-kayuan," ucap Bang Jali dengan nada mengejek. Matanya menyapu ruangan yang berantakan dengan kayu dan produk prototipe. Sementara tagihan menunggak berbulan-bulan. "Ya." Pak Marzuki melangkah maju, mencoba menenangkan diri. "Jali, saya sudah bilang, saya butuh waktu." "Waktu? Waktumu habis, Pak," bentak Bang Jali, menghampiri meja kerja tempat nampan kayu itu berada. Dengan gerakan kasar, dia menyapu salah satu nampan prototipe ke lantai. Kayu yang belum difinish itu berdentam keras, retak di salah satu sudutnya. Bowo tanpa sadar melompat maju, tapi tangan Pak Karno menahannya dengan kuat. "Lihat itu," sambung Bang Jali, menunjuk pada nampan yang rusak. "Mainan kayu begini mau nyelamatin utang ratusan juta? Jangan bercanda." "Ini bukan mainan," kata Pak Marzuki, suaranya bergetar menahan amarah.
Ini usaha kami untuk bangkit. Bangkit. Bang Jali tertawa keras, diikuti oleh dua anak buahnya. Dengarlah baik-baik, Pak Bos. Utang pribadimu ke Tuan Hadi, untuk nutupin gaji karyawan bulan lalu, sudah jatuh tempo seminggu yang lalu. 50 juta plus bunganya. Tuan Hadi tidak mau tunggu lagi. Dia mengeluarkan selembar kertas dari saku celananya, lalu melemparkannya ke arah Pak Marzuki. Kertas itu melayang dan jatuh di dekat kaki Bowo. Dengan cepat, Bowo mengambilnya. Itu adalah salinan surat perjanjian utang dengan cap jempol merah Pak Marzuki. Jaminannya adalah sertifikat rumah pribadi Pak Marzuki di perumahan Mentari Asri. Kalau dalam 24 jam uangnya tidak cair, kata Bang Jali, mendekatkan wajahnya ke wajah Pak Marzuki, kami akan datangi rumahmu. Kami akan ganti kuncinya. Istrimu yang cantik itu dan anak-anakmu yang di luar kota mungkin baik-baik saja, tapi semua barang berharga di dalam, mobilmu yang tua, bahkan foto-foto kenanganmu, kami jadikan jaminan. Paham? Ancaman itu menggantung di udara yang pengap dengan serbuk kayu. Pak Marzuki berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Rumah itu adalah satu-satunya yang tersisa dari jerih payahnya, tempat semua kenangan keluarga tersimpan. Kehilangan rumah berarti kehilangan jejak terakhir martabatnya sebagai seorang suami dan ayah. 24 jam, ulang Bang Jali. Jangan coba-coba kabur atau sembunyi. Kami tahu semua gerak-gerikmu. Dia kemudian memandang ke arah Bowo dan Pak Karno dengan pandangan menghina. Lepaskan saja tukang-tukang kayu ini, Marzuki. Mereka tidak bisa membantumu. Jual saja perusahaanmu ke Tuan Liem, lunasi utang, sisa sedikit buat hidup pas-pasan. Itu lebih terhormat. Setelah mengatakan itu, Bang Jali dan anak buahnya berpaling dan meninggalkan gudang, meninggalkan kehancuran dalam diam. Suara langkah mereka berangsur menghilang, digantikan oleh sunyi yang menyiksa. Pak Marzuki perlahan-lahan berjalan ke bangku kerja dan duduk. Tubuhnya seperti kehabisan tenaga. Dia menatap nampan kayu yang retak di lantai, simbol dari usahanya yang baru mulai, yang sudah diinjak-injak begitu mudah. Bowo masih memegang kertas perjanjian utang itu. Tangannya gemetar. 50 juta. Bagi mereka, itu angka yang tak terbayangkan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah melihat raut keputusasaan yang mendalam di wajah Pak Marzuki. Ancaman terhadap rumah adalah pukulan terakhir yang bisa meruntuhkan semangat siapapun. Pak, bisik Bowo, mendekat. Biarkan saya sendiri, Bowo, desis Pak Marzuki, tanpa menatapnya. Tapi Bowo tidak pergi. Dia melihat Pak Karno menggeleng pelan, lalu berbalik merapikan perkakasnya, memberikan ruang. Bowo tetap diam di sana, seperti batu yang teguh. Beberapa menit berlalu, hanya diisi oleh suara napas berat Pak Marzuki. Akhirnya, Bowo memberanikan diri bicara. Bapak dulu bilang, hidup itu pertaruhan. Dan Bapak pernah bertaruh pada saya. Suaranya pelan namun jelas. Sekarang, izinkan saya bertaruh pada Bapak. Pak Marzuki mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Bertaruh apa, Bowo? Lihatlah keadaan kita. Mereka akan mengambil rumah saya. Usaha nampan ini cuma ilusi. Hasil dari pasar kerajinan minggu ini paling-paling 2-3 juta. Tidak cukup untuk apa-apa. Tapi itu sesuatu, Pak, sahut Bowo, dengan semangat yang tiba-tiba berkobar. 2-3 juta itu bisa untuk bayar listrik, untuk beli makan karyawan yang bertahan, untuk beli minyak biji rami untuk finishing. Kita tidak bisa menyerah sekarang. Mereka ingin Bapak menyerah dan jual perusahaan ke Tuan Liem. Itulah yang diinginkan Pak Rudi dan orang-orang seperti Bang Jali. Dia berlutut di dekat kaki Pak Marzuki, seperti seorang kesatria bersumpah pada rajanya yang terpuruk. Saya punya ide. Saya tahu kita tidak punya uang. Tapi kita punya kayu. Kita punya keterampilan Pak Karno. Kita punya desain Bapak. Dan saya punya waktu. Mari kita kerjakan semalam suntuk. Kita buat lebih banyak prototipe. Kita tidak jual hanya di pasar kerajinan. Saya akan bawa berkeliling, ke kafe-kafe, ke toko-toko souvenir. Saya akan tawarkan langsung. Saya akan ceritakan kisah di balik kayu ini. Kisah PT Maju Jaya yang berusaha bangkit.
Dia mengambil nampan yang retak itu dengan hati-hati. Bahkan yang retak ini pun punya cerita. Kita bisa perbaiki, dan ceritakan bahwa ini adalah nampan yang selamat dari tekanan debt collector. Orang mungkin akan tertarik. Pak Marzuki memandangi Bowo, pemuda berusia 22 tahun dengan jaket usang, tangan yang kasar karena amplas, dan mata yang bersinar dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di tengah ancaman yang akan menghancurkan sisa harga dirinya, justru dari anak muda inilah dia mendengar rencana, mendengar strategi, mendengar harapan. Kau yakin, Bowo? Kau mau melakukan itu? Mengangkat nampan-nampan ini berkeliling kota? Ditolak? Mungkin diejek? Saya sudah terbiasa diejek, Pak, jawab Bowo dengan senyum getir. Tapi saya tidak terbiasa menyerah ketika orang yang baik sedang disudutkan. Diam lagi. Lalu, seperti embun yang menetes di daun kering, sebuah tekad perlahan kembali mengisi kerongkongan Pak Marzuki. Dia bangkit dari bangkunya. Pak Karno, panggilnya. Tukang kayu tua itu segera menghampiri. Ya, Pak. Kita punya 24 jam sebelum mereka datang ke rumah saya. Dalam 24 jam itu, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk mengemis atau ketakutan. Kita akan bekerja. Buatlah sebanyak mungkin nampan dan figura sederhana dari potongan terbaik yang kita punya. Bowo, dia menatap Bowo. Besok pagi, kau akan jadi salesman kita. Ambil contoh terbaik, dan pergilah. Jangan malu. Tidak akan, Pak. Malam itu, lampu di gudang belakang PT Maju Jaya menyala terang. 3 sosok, seorang direktur, seorang tukang kayu tua, dan seorang office boy, bekerja tanpa henti. Suara gergaji, amplas, dan kuas memecah kesunyian malam. Mereka bukan lagi bos dan bawahan. Mereka adalah 3 prajurit yang berbaris di garis depan pertempuran yang mustahil, dengan senjata berupa potongan kayu sisa dan keyakinan yang dipatri oleh kesetiaan. Bowo, dengan energinya yang muda, berlari ke sana kemari, menyiapkan material, mengamplas, membersihkan. Setiap kali matanya merasa berat, dia ingat ancaman Bang Jali, ingat rumah Pak Marzuki yang bisa hilang, dan ingat janjinya sendiri. Dia juga ingat wajah ibunya yang pasrah di rumah sakit. Pertaruhan ini bukan hanya untuk Pak Marzuki, tapi juga untuk membuktikan bahwa di dunia yang keras, kebaikan dan kerja keras masih punya tempat. Ketika fajar menyingsing, di atas meja kerja telah terpajang 15 nampan dan 10 figura dengan finishing natural yang memancarkan keindahan serat kayu. Mereka sederhana, namun dibuat dengan penuh cinta dan keputusasaan yang berubah menjadi kekuatan. Pak Marzuki memandangi hasil kerja semalam suntuk mereka, lalu menepuk bahu Bowo dan Pak Karno. Apapun hasilnya hari ini, terima kasih. Kalian telah mengingatkan saya arti bertarung. Bowo mengemas beberapa produk terbaik ke dalam tas ransel bekasnya. Dia tahu perjalanan hari ini akan panjang, melelahkan, dan penuh penolakan. Tapi dia juga tahu, di balik jerat utang dan ancaman yang mencekik, ada secercah cahaya yang harus dikejar. Dan dia, Bowo, si pemuda miskin tukang OB, akan berlari mengejar cahaya itu, untuk bosnya, untuk teman-temannya yang bertahan, dan untuk keyakinannya bahwa setiap kayu sisa berhak untuk menjadi sesuatu yang indah, sama seperti setiap orang yang terpuruk berhak untuk bangkit. Matahari pagi belum sepenuhnya menghangatkan kota ketika Bowo melangkah keluar dari gerbang PT Maju Jaya, dengan tas ransel berisi 6 nampan kayu dan 4 figura foto yang dibungkus kain bekas. Di punggungnya, beban itu terasa ringan dibandingkan dengan beban harapan yang dipikulnya. Sebelum berangkat, dia dan Pak Marzuki sempat berdebat singkat. Kau harus naik angkot, Bowo. Ini ongkosnya, kata Pak Marzuki, menyodorkan beberapa lembar uang kertas. Tidak perlu, Pak. Saya sudah terbiasa jalan kaki. Ongkosnya bisa untuk beli minuman kalau ada calon pembeli. Bantah Bowo, menolak dengan halus. Uang tunai perusahaan sudah sangat tipis. Setiap rupiah berarti. Rencananya adalah menelusuri daerah yang ramai dengan kafe-kafe indie dan butik-butik kecil yang mungkin menghargai produk handmade. Area pertama adalah kawasan pecinan lama yang sedang naik daun sebagai pusat kuliner dan seni. Kafe pertama yang dia masuki bernama Kopi Titik. Interiornya minimalis, dengan musik jazz lembut. Bowo, dengan seragam OB birunya yang sudah dicuci bersih, merasa sangat out of place.
Dia mendekati seorang barista muda yang sedang membersihkan mesin espresso. "Permisi, Mas. Saya dari PT Maju Jaya, perusahaan mebel. Kami ada produk baru, nampan kayu handmade dari sisa kayu berkualitas. Maukah lihat contohnya?" Ucap Bowo dengan suara sedikit gemetar. Barista itu meliriknya, dari kepala sampai kaki, lalu kembali fokus pada mesinnya. "Kami sudah punya supplier untuk segala macam peralatan. Terima kasih." Penolakan pertama. Bowo mengangguk, tersenyum kecut, dan pergi. Di toko souvenir, kenangan kota, pemiliknya, seorang ibu setengah baya, bahkan tidak mau melihat produknya. "Produk kayu seperti ini sudah banyak, Nak. Harganya juga harus murah kalau mau laku." Di kafe kedua, seorang manajer dengan kacamata tebal justru sinis. "Maju Jaya? Kalau tidak salah itu perusahaan yang lagi mau bangkrut, ya? Apa jaminan kualitasnya? Nanti barangnya retak-retak, kami yang repot." Setiap penolakan seperti cambukan kecil di hati Bowo. Tapi dia ingat wajah Pak Marzuki yang penuh harap, dan ancaman Bang Jali yang hanya memberi waktu 24 jam. Dia terus berjalan, sampai di sebuah kafe yang agak tersembunyi di ujung gang, bernama Ruang Kayu. Kafe ini unik, karena hampir semua furnitur dan dekorasinya terbuat dari kayu reclaimed atau daur ulang. Pemiliknya adalah seorang pria berambut ikal bernama Bima, yang juga seorang desainer interior. Saat Bowo masuk dengan ragu, Bima sedang memeriksa sebuah meja kayu tua. "Maaf mengganggu, Pak. Saya ada produk nampan kayu, dari sisa kayu mahoni dan jati proyek yang tidak terpakai. Mungkin cocok untuk kafe ini." Bowo langsung membuka tasnya, mengeluarkan sebuah nampan Life Edge dengan serat menawan. Bima berhenti, matanya tertarik. Dia mengambil nampan itu, membalik-baliknya, meraba permukaannya yang halus. "Ini finishingnya pakai apa?" "Minyak biji rami, Pak. Biarkan serat asli kayunya keluar," jawab Bowo, sedikit lebih percaya diri. "Dan ini benar-benar dari kayu sisa? Bukan kayu baru yang sengaja dipotong kecil?" "Saya jamin, Pak. Saya sendiri yang ambil dari gudang. Ini dari proyek besar yang batal. Kami cuma ingin memanfaatkan, bukan menebang lebih banyak pohon." Bima memandang Bowo lebih dalam. "Kamu dari Maju Jaya? Yang dulu cukup ternama itu?" "Iya, Pak. Kami sedang berusaha bangkit." "Berapa harganya?" Bowo sempat tercekat. Mereka belum sempat menetapkan harga yang pasti. Dengan cepat dia kalkulasi biaya tenaga dan material kasar. "Nampan ini, 150.000, Pak." Bima mengangkat alis. "Itu sangat murah untuk kayu mahoni dengan finishing seperti ini. Biasanya di pasaran bisa 300.000. Kami butuh uang tunai cepat, Pak," akui Bowo dengan jujur. "Dan kami ingin produk ini sampai ke tangan orang yang menghargai cerita di baliknya." Bima terdiam sejenak. "Aku ambil 5. Tapi dengan harga 200.000 per nampan. Karena aku menghargai kejujuran dan usaha kalian." Bowo hampir tidak percaya. 5 nampan? "Iya. Dan kalau bisa, buatkan figura yang cocok dengan gaya rustik ini untuk beberapa foto kenangan kafe. Aku pesan 10. Transaksi pertama, 2 juta rupiah langsung. Bowo hampir melompat kegirangan. Dia segera menghubungi Pak Marzuki lewat telepon pinjaman Pak Karno. Suara Pak Marzuki di seberang sana terdengar seperti tersedak haru. "Bagus, Bowo. Luar biasa. Antar saja dulu yang ada. Nanti kita buat lagi untuk pesanannya." Bowo tidak berhenti di sana. Dengan semangat baru, dia melanjutkan perjalanan. Dia belajar dari Bima, ceritakan kisahnya. Di kafe berikutnya, dia tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga bercerita tentang PT Maju Jaya yang berjuang, tentang kayu sisa yang diberi kehidupan baru, tentang ancaman debt collector dan kesetiaan kecil seorang office boy. Beberapa orang tetap menolak, tapi beberapa lainnya tertarik. Seorang pemilik butik baju wanita membeli 2 figura untuk display perhiasannya. Seorang dosen seni rupa membeli 1 nampan sebagai contoh material untuk mahasiswanya. Bahkan,
Seorang karyawan bank yang sedang istirahat membeli satu figura sebagai hadiah untuk istrinya, tersentuh oleh cerita Bowo. Sore hari, tas ransel Bowo sudah kosong, digantikan oleh setumpuk uang tunai dan beberapa lembar pesanan. Total penjualan hari itu mencapai Rp6.700.000. Jumlah yang sangat kecil dibanding utang 50 juta, tetapi sangat besar bagi semangat mereka yang hampir padam. Dia kembali ke pabrik dengan langkah lelah namun ringan. Saat dia masuk ke gudang, Pak Marzuki dan Pak Karno sedang sibuk memotong kayu untuk memenuhi pesanan Bima. Wajah mereka penuh debu kayu dan keringat, tetapi sumringah. "Bowo, pahlawan kita," sambut Pak Marzuki, langsung menghampiri. "Bagaimana?" Bowo meletakkan tasnya di meja, lalu mengeluarkan uang dan daftar pesanan. 6 juta lebih, Pak, dan ada pesanan lagi. Dia menceritakan semua pengalamannya, termasuk percakapan dengan Bima. Pak Marzuki mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Kau tidak hanya menjual nampan, Bowo. Kau menjual cerita kita. Kau menjual jiwa kita." Malam itu, mereka bekerja lagi. Tapi suasana sudah berbeda. Ada harapan. Ada tawa kecil. Bahkan beberapa karyawan yang masih bertahan, yang selama ini hanya menonton dengan skeptis, mulai datang ke gudang. Seorang admin bernama Mbak Sari menawarkan bantuan untuk membuatkan akun media sosial sederhana untuk memasarkan produk sisa kayu Maju Jaya. Seorang tukang kayu muda yang belum mengundurkan diri, bernama Anton, ikut membantu merakit. Namun, di tengah semangat yang mulai tumbuh itu, bayangan ancaman belum hilang. Esok pagi adalah batas 24 jam dari Bank Jali. Uang 6 juta lebih itu masih jauh dari cukup. Sebelum pulang, Pak Marzuki memanggil Bowo. "Bowo, terima kasih. Hari ini kau sudah melakukan lebih dari yang bisa kubayar." Dia mengambil selembar uang dari hasil penjualan. "Ini untukmu, untuk ongkos dan usahamu." Bowo menolak lagi. "Simpan dulu, Pak, untuk bayar listrik, atau untuk bahan baku pesanan. Saya tidak perlu." "Ambil," desis Pak Marzuki, memaksakan uang itu ke tangan Bowo. "Ini bukan gaji. Ini tanda terima kasih. Dan janjiku, kalau kita selamat dari ini, aku akan membayarmu berlipat ganda." Bowo akhirnya menerima, dengan rasa haru yang dalam. Uang itu mungkin hanya 200.000, tapi terasa lebih berharga dari apapun. Saat Bowo berjalan pulang menuju gubuknya di tepi rel, tubuhnya lelah, tetapi hatinya ringan. Dia melihat percikan api yang dinyalakannya hari ini. Api kecil di tengah kegelapan. Api dari gudang yang hampir mati. Mungkin api itu belum cukup besar untuk mengusir debt collector atau melunasi utang, tetapi api itu cukup untuk menerangi langkah mereka keesokan hari. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Bowo merasa dirinya bukan hanya seorang office boy. Dia adalah ujung tombak dari sebuah pertempuran. Dia adalah penjual cerita, penyambung harapan, dan bukti bahwa kesetiaan yang tulus bisa menjadi modal yang paling berharga di dunia bisnis yang kejam. Besok, pertarungan melawan waktu dan ancaman akan berlanjut. Tapi setidaknya, mereka sekarang punya senjata. Produk yang lahir dari reruntuhan, dan semangat yang dinyalakan oleh seorang pemuda miskin yang berani percaya. Kabar tentang penjualan, produk sampingan, Bowo menyebar dengan cepat di sisa-sisa tubuh PT Maju Jaya yang sekarat. Uang tunai 6 juta yang tiba-tiba masuk adalah denyut nadi pertama yang terasa setelah sekian lama hening. Namun, alih-alih menyatukan, denyut itu justru memantik perseteruan yang telah membara di bawah permukaan. Pak Rudi, yang selama ini dengan sabar merajut rencananya, merasa posisinya terusik. Keesokan pagi, tepat di hari batas ultimatum Bank Jali, dia mengadakan rapat dadakan di ruang meeting kecil, tanpa undangan untuk Pak Marzuki. Pesertanya adalah sisa karyawan tingkat menengah yang masih ragu, ditambah beberapa staf administrasi yang pro padanya. "Kalian semua sudah mendengar," kata Pak Rudi, berdiri di depan meja dengan pose seorang pemimpin yang sah. "Bos kita, alih-alih fokus mencari solusi nyata untuk menyelamatkan perusahaan, malah asyik bermain kerajinan tangan dengan COB dan tukang kayu tua. Hasilnya, 6 juta. Dia menekankan angka itu dengan nada merendahkan. Sementara utang kita mencapai miliaran.
Ini seperti menguras kebakaran dengan sendok teh. Beberapa peserta rapat mengangguk. Wajah mereka berkerut oleh kecemasan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Rudi? Waktunya semakin sempit. Debt collector bisa datang kapan saja. Itulah kenapa saya sudah berusaha mencari solusi yang konkret, jawab Pak Rudi, memasang wajah prihatin. Tawaran akuisisi dari Tuan Liem adalah jalan terbaik. Setidaknya, utang akan lunas, dan kalian yang mau tetap kerja, akan mendapat posisi di perusahaan beliau, meski mungkin dengan level berbeda. Tapi itu berarti PT Maju Jaya lenyap. Salah seorang manajer gudang yang sudah tua, Pak Slamet. Dan kita akan jadi karyawan di perusahaan orang. Lebih baik menjadi karyawan dengan gaji pasti daripada pahlawan perusahaan hantu dengan gaji ngambang, balas Pak Rudi tajam. Dan lihatlah sekarang, daripada mengurus nasib kita, dia malah mengerjakan proyek pribadi dengan aset perusahaan. Itu namanya penyelewengan. Dia kemudian mengeluarkan sebuah dokumen, foto-foto yang diambil diam-diam di gudang belakang, menunjukkan Pak Marzuki, Bowo, dan Pak Karno sedang mengerjakan nampan. Ini buktinya. Waktu kerja, fasilitas perusahaan, aset bahan baku, digunakan untuk kepentingan pribadi menghasilkan uang yang bahkan tidak masuk ke kas perusahaan, tapi ke kantong pribadi mereka. Siapa yang tahu berapa sebenarnya hasil penjualan nampan kayu itu? Mungkin lebih dari yang dikatakan. Bisik-bisik mulai ramai. Racun keraguan mulai merasuk. Padahal, uang hasil penjualan itu diserahkan sepenuhnya kepada Pak Marzuki dan digunakan untuk membayar tagihan listrik yang nyaris diputus. Namun, dalam situasi panik, fakta mudah dikaburkan oleh narasi yang menarik. Saya usulkan, lanjut Pak Rudi, memanfaatkan momentum, kita keluarkan surat pernyataan bersama. Menuntut Pak Marzuki untuk segera memproses akuisisi dengan Tuan Liem demi kepentingan bersama. Dan kita minta agar proyek sampingan yang tidak jelas itu dihentikan, serta Bowo, yang jelas-jelas memanfaatkan situasi, diberhentikan. Memberhentikan Bowo? Gumam Baksari, admin yang kemarin membantu membuat akun media sosial. Dia hanya membantu. Membantu? Atau mengambil keuntungan? Potong Pak Rudi. Dia hanya seorang OB. Sekarang tiba-tiba jadi tangan kanan bos? Ada apa di balik ini? Mungkin dia yang menghasut Pak Marzuki untuk bertahan dengan mimpi kosong, sambil mengeruk keuntungan kecil-kecilan untuk diri sendiri. Argumentasi Pak Rudi, meski penuh kebohongan, terdengar logis bagi mereka yang diliputi ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Satu persatu, mereka mulai setuju. Sebuah petisi ditandatangani. Sementara itu, di gudang belakang, Bowo dan yang lain sama sekali tidak menyadari badai yang sedang dipersiapkan. Mereka sibuk memenuhi pesanan yang datang dari Bima dan beberapa pembeli lainnya. Suasana riang terpancar, meski bayangan Bang Jali masih menggelayut. Bowo, coba lihat ini, panggil Pak Karno, menunjukkan sebuah nampan dengan pola serat yang sangat unik, seperti lukisan alam. Ini dari potongan yang paling aneh, tapi hasilnya justru paling cantik. Bowo tersenyum. Seperti kita, Pak. Dari situasi yang aneh dan berantakan, semoga bisa jadi sesuatu yang cantik. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka dengan kasar. Bukan Bang Jali, melainkan Pak Rudi, didampingi oleh 3 orang staf yang wajahnya masam. Mereka membawa sebuah dokumen. Pak Marzuki, kami perlu bicara, kata Pak Rudi dengan nada formal, dingin. Pak Marzuki meletakkan kuasnya. Apa ini, Rudi? Ini adalah suara dari sebagian besar karyawan yang masih bertahan, jawab Pak Rudi, menyodorkan dokumen petisi itu. Mereka meminta kejelasan dan menuntut beberapa hal. Pak Marzuki membacanya, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Menghentikan proyek kayu sisa, memberhentikan Bowo, dan segera menerima akuisisi Tuan Liem. Atas nama siapa kalian berani membuat tuntutan seperti ini? Atas nama karyawan yang hidupnya tergantung pada perusahaan ini, yang lelah dengan ketidakpastian, sahut Pak Rudi, meninggikan suara. Kami tidak mau ikut tenggelam karena kebanggaan satu orang. Proyek kayu-kayuan ini hanya membuang waktu dan sumber daya. Dan Bowo, dia menunjuk ke arah Bowo yang membeku. Dia telah memanfaatkan kepercayaanmu untuk kepentingannya sendiri. Jangan berani-berani menuduh tanpa bukti.
geram Pak Marzuki. Ini bukan tudangan, ini fakta. Pak Rudi menunjukkan foto-foto tadi. Kalian menggunakan waktu kerja, fasilitas, dan aset perusahaan untuk proyek pribadi. Saya bisa melaporkan ini untuk penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan aset perusahaan. Bowo, yang selama ini diam, merasa darahnya mendidih. Dia melangkah maju. Itu tidak benar, Pak Rudi. Semua pekerjaan ini kami lakukan di luar jam kerja. Dan semua uang hasil penjualan langsung diserahkan ke Pak Marzuki untuk kebutuhan perusahaan. Saya tidak mengambil sepeser pun. Ah, si pahlawan berbicara, sindir Pak Rudi, memandang Bowo dengan pandangan jijik. Kau pikir kami percaya omong kosongmu? Kau hanya tukang bersih-bersih yang kebetulan sedang dijadikan alat oleh bos yang putus asa. Atau mungkin, kau yang punya agenda lain? Menunggangi kejatuhan perusahaan untuk mendapatkan sesuatu. Tuduhan itu begitu keji, membuat Bowo terpana. Dia tidak menyangka kebencian bisa sampai sejauh itu. Sudah cukup, Rudi. Pak Marzuki menepuk meja. Keluarlah dari sini. Dan sampaikan pada mereka yang menandatangani petisi itu, bahwa selama saya masih menjadi direktur utama, keputusan ada di tangan saya. Saya tidak akan menjual perusahaan pada Tuan Liem. Dan Bowo tetap di sini. Pak Rudi tersenyum tipis, senyum kemenangan. Baik, Pak Marzuki. Tapi ingat, Anda tidak hanya berhadapan dengan saya. Anda berhadapan dengan ketakutan dan kemarahan orang-orang yang Anda sebut karyawan. Dan ketika debt collector datang nanti, lihatlah siapa yang akan berdiri di belakang Anda. Dia berpaling dan pergi, meninggalkan ketegangan yang pekat di gudang. Setelah mereka pergi, Bowo terlihat gemetar. Maaf, Pak, saya malah jadi masalah. Bukan kau masalahnya, Bowo, kata Pak Marzuki, meletakkan tangan di bahunya. Mereka yang sudah menyerah dan memilih jalan mudah, tidak tahan melihat orang lain masih berjuang. Mereka ingin kita tenggelam bersama, agar kegagalan mereka terasa lebih ringan. Tapi dampak dari konfrontasi itu langsung terasa. Sepanjang hari, Bowo merasakan pandangan bermusuhan dari setiap sudut. Saat dia mengambil air di pantry, seseorang sengaja menumpahkan kopi di dekat kakinya tanpa permisi. Saat dia melewati ruang administrasi, percakapan tiba-tiba berhenti, digantikan oleh bisik-bisik dan tatapan sinis. Bahkan, seorang office boy lain yang biasanya bekerja shift sore, tiba-tiba mengambil alih beberapa tugas rutin Bowo tanpa koordinasi, seolah-olah dia sudah tidak diperlukan. Tekanan psikologis itu jauh lebih berat dari sekadar ancaman fisik. Bowo merasa seperti terasing di tempat yang dulu dia anggap sebagai rumah keduanya. Kesetiaannya dianggap sebagai pengkhianatan oleh orang lain. Usahanya dipandang sebagai kelicikan. Di saat yang sama, tekanan dari utang juga mencapai puncaknya. Beberapa menit sebelum jam 5 sore, telepon di ruang Pak Marzuki berdering. Suara Bang Jali di seberang sana menggema keras. Sampai Bowo yang sedang membersihkan lorong bisa mendengarnya. Waktunya habis. Marzuki, besok pagi, kami di rumahmu. Siap-siap keluar. Dan seperti skenario yang sudah ditulis, 10 menit setelah telepon itu, Pak Rudi memasuki ruang direksi dengan senyum kepuasan. Nasihat saya masih berlaku, Pak. Tanda tangani akuisisi Tuan Liem. Rumah Anda bisa selamat, dan semua masalah selesai. Pak Marzuki memandangnya dengan mata lelah. Tetapi masih ada api yang tersisa. Keluarlah, Rudi. Malam itu, Bowo tidak pulang. Dia, Pak Marzuki, dan Pak Karno tetap di gudang. Tetapi kali ini bukan untuk bekerja. Mereka duduk di antara tumpukan kayu dan produk setengah jadi, dalam keheningan yang suram. Ancaman di luar dan pengkhianatan di dalam telah membentuk penjara yang semakin sempit. Apakah kita salah, Pak? Tanya Bowo akhirnya, suaranya lirih. Mungkin seharusnya Bapak terima tawaran itu. Setidaknya Bapak tidak kehilangan rumah. Pak Marzuki menatap api di pemantik rokoknya, kebiasaan lamanya yang muncul lagi. Jika saya menyerah sekarang, Bowo, maka semua yang kita perjuangkan, kepercayaanmu, kerja keras Pak Karno, bahkan sisa harga diri saya, akan sia-sia. Lebih baik kehilangan rumah daripada kehilangan jiwa. Tapi kata-kata itu terasa hampa di tengah malam yang gelap.
Mereka terjepit. Debt collector di depan, pengkhianat di belakang, dan hanya segenggam harapan dari nampan kayu di antara mereka. Bowo melihat keluar jendela gudang yang kotor, ke arah langit malam tanpa bintang. Pertanyaannya bukan lagi apakah mereka bisa menang, tapi apakah mereka bisa bertahan hingga besok pagi, ketika Bang Jali dan kawan-kawannya datang, dan apakah ada yang akan berdiri di samping mereka. Selain ketiga orang yang terkepung di gudang usang ini, konflik internal telah memanas, meracuni setiap sudut perusahaan. Dan dalam racun itu, kesetiaan Bowo diuji bukan hanya dengan ancaman dari luar, tetapi juga dengan kebencian dari dalam. Kebencian yang justru datang dari orang-orang yang seharusnya satu kapal. Ujian terberat adalah tetap teguh ketika semua orang menyebut kesetiaanmu sebagai kebodohan. Dan malam itu, Bowo masih memilih untuk tetap bodoh, dengan harapan bahwa suatu saat nanti, kebodohannya akan disebut sebagai sebuah integritas. Fajar pada hari itu tiba dengan langit kelabu dan gerimis tipis, seolah alam turut berduka. Di dalam gudang, ketiga orang itu terbangun dari tidur singkat yang gelisah. Mata mereka bengkak, badan pegal, tapi yang paling berat adalah beban di dada. Dalam hitungan jam, Bang Jali dan kawanannya akan tiba di rumah Pak Marzuki di perumahan Mentari Asri. Pak Marzuki memeriksa ponselnya dengan harapan kosong. Tidak ada pesan dari bank. Tidak ada telepon dari investor potensial yang dihubungi minggu lalu. Hanya ada satu pesan dari istrinya yang tinggal di rumah itu sendirian. Apa yang harus kubawa jika mereka benar-benar datang? Pesan itu membuat tangannya gemetar. Bowo menyiapkan kopi instan terakhir di pantry. Suasananya muram. Mereka telah berjuang dengan segenap tenaga, tetapi 50 juta masih seperti gunung yang tak tergoyahkan. Hasil penjualan kayu sisa kemarin, meski membawa harapan, tak lebih dari setetes air di padang pasir. Saya akan ikut ke rumah Bapak, ucap Bowo tiba-tiba, memecah kesunyian. Tidak perlu, Bowo. Ini urusanku, jawab Pak Marzuki, suaranya parau. Tapi Bapak tidak boleh sendirian. Saya bisa menjadi saksi, atau setidaknya menemani. Pak Karno mengangguk pelan. Biarkan dia ikut, Pak. Anak ini punya nyali. Sebelum mereka berangkat, Pak Marzuki melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia masuk ke ruang direksi, mengambil sebuah figura kayu sisa yang baru selesai dikerjakan. Figura dengan serat mahoni yang sangat indah membentuk pola seperti sayap burung. Dia memasukkan selembar foto lama ke dalamnya. Foto dirinya, istrinya, dan kedua anaknya saat masih kecil, berdiri di depan bengkel kayu pertama mereka. Lalu dia membungkusnya dengan koran. Untuk istriku, katanya pelan, menjawab tatapan heran Bowo. Jika rumah itu harus kami tinggalkan, setidaknya ada satu kenangan yang bisa kami bawa. Perjalanan ke Mentari Asri dilalui dalam diam. Bowo duduk di samping Pak Marzuki di dalam mobil tua kijang yang mesinnya terkadang tersendat. Hujan membuat jalanan licin dan suasana semakin suram. Sesampainya di depan rumah sederhana 2 lantai itu, hati mereka langsung ciut. Sebuah mobil box berpapan jasa pengosongan sudah parkir di halaman, diiringi 2 motor besar. Bang Jali dan 4 anak buahnya sudah ada di sana, berdiri di teras dengan pose menantang. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela atau pagar, takut tapi penasaran. Ibu Marzuki, seorang wanita berusia 50-an dengan ramahan yang rapi meski wajahnya pucat, berdiri di pintu, berusaha terlihat tegar. Tepat waktu, Pak Bos, sapa Bang Jali sambil menghisap rokok. Sudah siap dengan kunci dan surat-suratnya. Jali, tolong, beri saya 1 minggu lagi, pinta Pak Marzuki, suaranya hampir seperti merengek. Kemarin sudah 24 jam. Tidak ada tambahan waktu. 50 juta, sekarang juga. Atau kami mulai. Salah satu anak buahnya sudah mulai membawa pita pengaman polisi dari mobil, bersiap untuk mengamankan lokasi. Bowo, yang selama ini berdiri di belakang, merasa dada sesak. Dia melihat penderitaan di wajah Bu Marzuki, dan kehancuran di raut Pak Marzuki. Ini adalah akhir. Semua perjuangan mereka akan berakhir di teras rumah ini, dengan aib dan rasa malu. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV hitam berhenti dengan halus di depan pagar. Semua orang, termasuk Bang Jali, menengok. Dari dalam mobil turun seorang wanita muda, mungkin pertengahan 30-an, dengan penampilan kasual namun elegan,
celana jeans, kaos polos, blazer, dan ramahan pendek yang stylish. Dia membawa sebuah tas selempang kulit sederhana. Wajahnya familiar bagi Bowo, tapi dia tak bisa mengingatnya. Wanita itu berjalan mendekat, tanpa ragu. "Permisi, apakah ini rumah Pak Marzuki dari PT Maju Jaya?" "Saya Marzuki. Ada perlu apa?" jawab Pak Marzuki, bingung. "Saya Amara. Saya kemarin membeli sebuah nampan kayu dari seorang pemuda," katanya, sambil matanya mencari dan akhirnya tertuju pada Bowo. "Oh, Anda di sini." Bowo baru tersadar. Amara. Dia adalah salah satu pembeli di kafe Ruang Kayu kemarin. Wanita yang diam-diam membeli 2 nampan dan 1 figura, mendengarkan cerita Bowo dengan saksama, lalu pergi dengan senyuman tanpa banyak bicara. "Amara?" Bang Jali menyela, "Tak sabar. Ini bukan urusanmu, Mbak. Kami sedang ada urusan bisnis." "Bisnis apa? Mengusir keluarga dari rumahnya?" tanya Amara dengan tenang, namun nada suaranya tajam. "Saya kemarin mendengar cerita tentang usaha Pak Marzuki dan anak ini, dan saya tertarik." Dia mengeluarkan tablet dari tasnya, membuka sebuah unggahan di media sosial. Ternyata, Amara adalah seorang influencer seni dan gaya hidup yang cukup terkenal, dengan ratusan ribu pengikut. Dia telah memposting foto-foto nampan dan figura yang dibelinya, dengan caption panjang yang menyentuh hati. "Beli lebih dari sekadar kerajinan kayu hari ini. Saya membeli sebuah cerita. Cerita tentang PT Maju Jaya, perusahaan mebel yang hampir runtuh, yang memilih berjuang daripada menyerah. Mereka mengubah sisa kayu dari proyek yang gagal menjadi karya penuh harap. Setiap serat kayu ini bicara tentang ketahanan. Dan pemuda yang menjualnya, Bowo, seorang office boy yang setia menemani bosnya yang terpuruk, menggotong nampan-nampan ini berjalan kaki dari toko ke toko. Di era di mana loyalitas langka, tindakannya seperti oase. Saya tidak hanya merekomendasikan produk ini karena keindahannya, tetapi karena jiwa di dalamnya. Link akun mereka di bio. Bangga lokal bangkit dari sisa kisah nyata. Unggahan itu telah dibagikan ribuan kali, mendapat komentar yang hangat, dan yang paling penting, akun media sosial Sisa Kayu Maju Jaya yang dibuat Mbak Sari telah meledak. Pesanan berdatangan melalui DM. Ada yang ingin membeli, ada yang ingin memesan dalam jumlah besar untuk kafe atau hotel, ada pula yang menawarkan bantuan atau sekadar memberi semangat. "Postingan ini sudah viral dalam komunitas kami," kata Amara, memandangi Bang Jali. "Dan dalam 12 jam terakhir, berdasarkan chat yang saya lihat dari akun mereka, terkumpul order senilai hampir 30 juta. Uang muka yang sudah masuk sekitar 10 juta. Ini baru permulaan." Semua orang terdiam. Bang Jali mengernyit, tak percaya. Bowo dan Pak Marzuki saling pandang, terpana. 30 juta? Dalam 12 jam? "Dan saya di sini bukan hanya sebagai pembeli," lanjut Amara, menatap Pak Marzuki. "Saya juga mewakili sebuah komunitas investasi sosial bernama Root Fund. Kami mencari usaha-usaha kecil dengan dampak sosial dan cerita kuat untuk diberi pinjaman lunak. Kisah Bapak dan Bowo ini persis seperti yang kami cari." Dia mengulurkan sebuah amplop. "Ini adalah proposal pinjaman awal sebesar 100 juta, bunga 0% untuk 6 bulan pertama, lalu 6% setahun setelahnya. Cukup untuk melunasi utang yang mendesak ini." Dia melirik ke Bang Jali. "Dan untuk modal kerja mengembangkan lini produk Sisa Kayu ini." Pak Marzuki menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya berkaca-kaca, melihat angka yang bisa menyelamatkan rumahnya, menyelamatkan harapannya. Bang Jali, yang melihat situasi berbalik, mencoba mencari celah. "Itu baru omongan dan kertas. Kami butuh uang tunai. Sekarang." "Uang muka 10 juta sudah masuk rekening perusahaan," sela Amara, "tenang. Dan saya siap menjadi penjamin personal untuk sisa 40 juta yang Bapak butuhkan. Saya akan transfer sekarang ke rekening Bapak, asalkan Bapak setuju untuk melanjutkan usaha ini dengan semangat yang sama." Dia mengeluarkan ponselnya, siap melakukan transfer. Kepercayaan dirinya yang tulus dan dukungan nyata yang dibawanya seperti cahaya di tengah kegelapan. Bang Jali kehilangan kata-kata. Dia dan anak buahnya hanyalah debt collector, bukan penjahat berdarah dingin.
Melihat ada solusi nyata dan dukungan dari pihak yang kredibel, ancamannya kehilangan taring. Kalau memang ada uangnya, ya kami terima. Tapi harus tunai sekarang juga. Berikan nomor rekening Tuan Hadi, kata Amara. Saya transfer langsung. Prosesnya berjalan cepat. Di teras rumah yang hampir diambil paksa itu, dalam gerimis yang mulai reda, sebuah keajaiban terjadi. Bukan keajaiban dari langit, tetapi dari kebaikan seorang stranger yang tersentuh oleh sebuah cerita dan produk yang tulus. Setelah transfer dikonfirmasi, Bang Jali dan anak buahnya pergi dengan muka masam, tetapi tanpa lagi ancaman. Mobil pengosongan pun pergi. Pak Marzuki memandangi Amara, air matanya akhirnya tumpah. Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Terima kasihlah pada produk yang berkualitas dan cerita yang jujur, jawab Amara tersenyum. Dan pada pemuda ini, dia menunjuk Bowo, yang masih berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang terjadi. Dia adalah salesman terbaik yang pernah saya temui. Karena dia tidak menjual produk, dia menjual keyakinan. Bowo, yang selama ini kuat menahan segala tekanan, akhirnya menangis. Tangisan kelegaan, tangisan syukur. Dia bersandar pada mobil, tubuhnya gemetar hebat. Semua hinaan, semua pandangan sinis, semua tekanan dari dalam perusahaan, seolah terbayar lunas pada saat ini. Amara kemudian berbicara lebih lanjut tentang rencana kolaborasi, tentang bagaimana mereka bisa meningkatkan produksi, tentang standar kualitas, dan tentang memasarkan cerita di balik merek. Tapi bagi Bowo dan Pak Marzuki, kata-kata itu seperti musik dari surga. Sebelum pergi, Amara memandang figura berisi foto keluarga yang masih dipegang Pak Marzuki. Produk seperti ini yang akan menyentuh hati orang. Pak, pertahankan ceritanya. Setelah Amara pergi, Bowo dan Pak Marzuki berdiri di teras yang hampir hilang tadi. Bu Marzuki memeluk suaminya erat, sambil terseduh-seduh. Kau lihat, Bowo? Bisik Pak Marzuki, menatap langit yang mulai cerah. Kadang-kadang, pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Dari seorang influencer yang membeli nampan kayu karena terpikat ceritanya. Bowo mengangguk, masih takjub. Pengakuan dari kalangan tak terduga itu bukan hanya menyelamatkan rumah Pak Marzuki. Ia menyelamatkan nyawa perjuangan mereka. Ia membuktikan bahwa di dunia yang tampak dingin ini, masih ada ruang untuk ketulusan, keindahan dari ketidaksempurnaan, dan kekuatan dari sebuah kisah nyata. Mereka pulang ke pabrik dengan semangat baru. Tantangan masih banyak. Menghadapi Pak Rudi dan kubu pengkhianat, memenuhi order yang membludak, membangun kembali kepercayaan. Tapi mereka kini punya senjata yang lebih kuat dari sekadar nampan kayu. Mereka punya bukti bahwa perjuangan mereka berarti, didukung oleh orang-orang yang bahkan tidak mereka kenal. Dan Bowo, si pemuda miskin tukang OB, tiba-tiba menyadari bahwa langkah kakinya yang berjalan menjual nampan, ternyata telah menginjak tanah yang lebih luas dari yang dia kira. Tanah di mana kesetiaan dan kerja keras bisa bersinar, bahkan menarik perhatian dari kalangan yang paling tak terduga. 2 tahun kemudian, suara gergaji listrik dan tawariang memenuhi udara di dalam sebuah bengkel kayu yang luas, terang, dan berbau harum kayu segar. Ini bukan lagi gudang belakang yang usang, melainkan bengkel sisa kayu, unit produksi terbaru dari PT Maju Jaya yang berdiri di lahan sebelah pabrik utama. Dindingnya dipenuhi dengan contoh-contoh produk, nampan Life Edge, figura foto dengan ceruk unik, papan serbet, kotak perhiasan, bahkan furnitur kecil seperti rak buku dan meja samping. Semuanya memamerkan keindahan serat alami kayu, dengan finishing natural yang memancarkan kehangatan. Di tengah bengkel, berdiri Bowo, namun penampilannya jauh berbeda. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak sederhana dan celana chino, sebuah walkie-talkie terselip di pinggangnya. Di dada kiri seragamnya, tertulis, Bowo, Kepala Produksi O Pengembangan Produk. Wajahnya yang dulu kerap murung dan lelah, kini penuh cahaya dan keyakinan. Tangannya yang dulu kasar karena mengamplas, kini masih kasar namun lebih terampil, memegang sebuah clipboard sambil memeriksa kualitas sebuah batch nampan baru yang akan dikirim ke sebuah hotel butik di Bali. Mas Bowo, pesanan untuk kafe di Bandung sudah siap packing, lapor seorang karyawan muda. Cek lagi finishingnya, jangan sampai ada yang lecet saat pengiriman, sahut Bowo dengan ramah namun tegas. Dari balik kaca kantor yang menghadap ke bengkel, Pak Marzuki mengamatinya dengan senyum bangga yang tak pernah lekang.
Rambutnya kini lebih banyak uban, tapi wajahnya berseri. Beban bertahun-tahun telah luruh digantikan oleh semangat baru. PT Maju Jaya bukan hanya bangkit dari kuburnya, tetapi telah berevolusi. Mereka tetap mempertahankan lini furnitur utama yang kini fokus pada pesanan custom bernuansa natural, tetapi divisi Sisa Kayu lah yang menjadi jantung merek dan kisah sukses mereka, menyumbang 60% dari omzet perusahaan. Kisah perjuangan mereka yang viral 2 tahun lalu berubah menjadi strategi branding yang powerful. Mereka bukan lagi sekadar perusahaan mebel, tetapi simbol ketahanan, keberlanjutan, dan nilai kemanusiaan dalam bisnis. Banyak media yang meliput, dan mereka bahkan meraih penghargaan untuk kategori usaha dengan dampak sosial atau lingkungan. Namun, jalan menuju titik ini tidak mulus. Flashback. Setelah intervensi Amara dan lunasnya utang ke Tuan Hadi, pertempuran internal mencapai puncaknya. Pak Rudi, yang merasa rencananya hancur, mengumpulkan sisa pendukungnya dan mengancam akan melaporkan Pak Marzuki ke polisi dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan aset. Namun, kali ini, Pak Marzuki tidak sendirian. Dengan dukungan Amara dan Root Fund, serta bukti-bukti keuangan yang transparan dari proyek Sisa Kayu, termasuk laporan penjualan yang menunjukkan semua uang masuk ke kas perusahaan, ancaman itu berbalik. Justru, tindakan Pak Rudi yang terbukti berkolusi dengan Tuan Liem untuk menjatuhkan perusahaan terungkap. Dalam sebuah rapat yang menentukan, mayoritas karyawan yang dulu ragu, melihat bukti nyata dari order yang membludak dan suntikan dana baru, akhirnya berpihak pada Pak Marzuki. Pak Rudi diberhentikan dengan tidak hormat, dan beberapa staf kunci yang terlibat dalam makar halus itu mengundurkan diri dengan damai. Ruangan yang dulu penuh dengan bisik-bisik pengkhianatan, kini diisi oleh semangat baru. Karyawan-karyawan yang bertahan mendapatkan bonus dan jaminan masa depan. Beberapa mantan karyawan yang pernah mengundurkan diri pun mencoba melamar kembali, dan beberapa diterima dengan penuh pertimbangan. Bowo, melalui proses yang alami namun cepat, naik pangkat. Dia belajar manajemen produksi, desain sederhana, bahkan negosiasi dengan supplier. Kecerdasan alamiahnya dan kesetiaannya yang tak tergoyahkan membuatnya menjadi aset berharga. Pak Marzuki tidak memberikannya posisi karena kasihan, tetapi karena Bowo membuktikan diri dengan kerja keras dan hasil yang nyata. Suara riuh rendah dari pengeras suara memanggil semua karyawan berkumpul di aula utama pabrik yang telah direnovasi. Hari ini adalah hari istimewa, perayaan ulang tahun ke-32 PT Maju Jaya sekaligus peresmian divisi Sisa Kayu sebagai entitas yang mandiri secara finansial. Aula penuh dengan karyawan, wajah-wajah baru dan lama, semua bersemangat. Ada juga tamu undangan, Amara dari Root Fund, Bima pemilik ruang kayu, beberapa klien utama, dan bahkan beberapa mantan supplier yang dulu sempat menagih, kini menjadi partner bisnis yang solid. Pak Marzuki naik ke podium, disambut tepuk tangan meriah. Selamat datang dan terima kasih telah hadir. Mulainya, suaranya mantap dan hangat. 32 tahun. Sebuah perjalanan yang sangat panjang. Tapi 2 tahun terakhir ini, adalah babak yang paling berkesan dalam sejarah perusahaan kita. Kita bukan hanya menghadapi kebangkrutan, kita juga menghadapi pengkhianatan dari dalam. Tapi kita selamat. Kita bangkit. Dia memandang ke sekeliling ruangan, matanya berhenti pada sosok yang berdiri di dekat panggung. Dan kita bangkit, karena kita belajar mendengarkan suara yang paling sederhana. Suara yang tidak berasal dari teori manajemen, tapi dari hati nurani. Suara yang tidak berasal dari ketakutan, tapi dari kesetiaan. Semua mata tertuju pada Bowo, yang tersipu malu. Bowo, kemarilah ke sini. Dengan langkah sedikit kaku, Bowo naik ke panggung. Sorot lampu dan tatapan ratusan orang membuatnya gugup. Tapi senyum Pak Marzuki memberinya kekuatan. 2 tahun lalu, lanjut Pak Marzuki, ketika semua pintu tertutup dan semua orang menyudutkan saya, hanya satu orang yang berdiri di samping saya. Dia membersihkan debu di lantai, dan tanpa sengaja membersihkan keraguan di hati saya. Dia bukan hanya setia, dia menjadi motor penggerak dari sebuah ide gila yang ternyata menyelamatkan kita semua. Pak Marzuki mengeluarkan sebuah map dokumen dari atas podium. Suasana hening. Bowo, kata-kata dan terima kasih sudah tidak cukup. Uang juga tidak akan pernah bisa membayar apa yang telah kau lakukan. Jadi, hari ini, di hadapan semua karyawan dan rekan-rekan kita,
Saya ingin memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Dia membuka map itu. Pertama, ini adalah akta notaris yang menyatakan bahwa kamu, Bowo, adalah pemilik sah dari 20% saham PT Maju Jaya, dengan fokus pada divisi sisa kayu. Kamu bukan lagi karyawan, tapi mitra dan pemilik di perusahaan yang kau bantu selamatkan. Gasps dan tepuk tangan riuh membahana. Bowo terpana, mulutnya terbuka. 20%. Kedua, Pak Marzuki mengangkat sepasang kunci. Ini adalah kunci dan sertifikat rumah kecil di perumahan Taman Sejahtera, dekat pabrik ini. Rumah itu milikmu sekarang. Ibumu, almarhumah Bu Siti, pasti sangat bangga melihatmu hari ini. Dan agar kenangannya selalu hidup, kami telah menamai bengkel utama kita, Bengkel Bu Siti. Air mata yang selama ini ditahan Bowo, akhirnya meledak. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Bahunya terguncang oleh isak tangis yang dalam. Dia ingat ibunya yang selalu berdoa untuknya di gubuk reot, yang selalu bilang, "Jadilah orang yang jujur dan baik hati, nak." Kini, dia bisa membayangkan senyum ibunya dari surga. Tangisannya adalah tangisan pelepas segala beban kemiskinan, penghinaan, dan perjuangan yang tak terkira. Pak Marzuki menghampiri dan memeluknya erat. "Terima kasih, nak. Terima kasih telah memilih untuk tetap bodoh dan setia, ketika semua orang mengajarkanmu untuk menjadi licik dan mengkhianat." Tepuk tangan tidak henti-henti. Banyak karyawan yang juga ikut terharu, mengingat perjalanan berat yang mereka lalui bersama. Setelah Bowo sedikit tenang, Pak Marzuki menyampaikan pengumuman terakhir. Dan yang ketiga, sekaligus yang paling penting untuk masa depan. Mulai hari ini, Bowo secara resmi diangkat sebagai Direktur Operasional dan Pengembangan Produk PT Maju Jaya. Dialah yang akan memimpin kita ke depan, karena tidak ada yang lebih memahami jiwa dan nilai-nilai perusahaan kita selain dirinya. Bowo, dengan wajah masih basah, mengambil mikrofon. Suaranya terputus-putus karena haru. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya seorang Bowo, anak dari ibu penjaga warung kecil. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Terima kasih, Pak Marzuki, untuk kepercayaannya yang lebih besar dari apapun. Terima kasih untuk semua yang telah bekerja keras membangun kembali perusahaan ini. Ini bukan kemenangan saya. Ini kemenangan kita semua, yang memilih untuk tidak menyerah. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dan ramah tamah. Bowo dikerumuni banyak orang yang memberikan ucapan selamat. Dia melihat ke sekeliling. Ada Pak Karno yang sekarang menjadi kepala pengrajin senior, tersenyum bangga dengan cucunya di gendongan. Ada Mbak Sari yang kini kepala pemasaran digital. Ada Anton si tukang kayu muda yang sekarang jadi asistennya. Ada juga wajah-wajah karyawan lama yang dulu pernah ikut memusuhinya, kini datang dengan malu-malu mengulurkan tangan untuk berdamai. Bowo menerima mereka dengan lapang dada. Di penghujung acara, saat matahari sore mulai temaram, Bowo dan Pak Marzuki berdiri di balkon lantai 2, memandangi bengkel baru yang megah dan halaman pabrik yang hijau. "Apa yang kau rasakan, Bowo?" tanya Pak Marzuki. "Seperti mimpi, Pak. Tapi, kaki saya masih menapak tanah. Saya ingat betul bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Itulah yang akan membuatmu menjadi pemimpin yang baik. Kau tidak akan pernah melupakan dari mana kau berasal." Bowo tersenyum, memandang sertifikat saham dan kunci rumah yang digenggamnya erat. "Ibu pasti senang. Dia selalu bilang, rezeki itu tidak akan tertukar, dan kebaikan akan kembali pada kita." "Dia benar," kata Pak Marzuki. "Dan lihatlah, Bowo, lihatlah perusahaan kita. Ia seperti pohon tua yang hampir mati, tapi karena ada satu akar yang tetap bertahan, akar kesetiaan dan ketulusanmu, ia kembali tumbuh, bahkan lebih kuat dan lebih rindang dari sebelumnya." Mereka berdiri di sana, dalam keheningan yang penuh makna. Perjalanan panjang seorang pemuda miskin tukang OB dan bosnya yang hampir bangkrut, telah sampai pada sebuah babak baru. Bukan akhir, melainkan awal dari sebuah legasi. Legasi yang mengajarkan bahwa dalam dunia bisnis yang keras, nilai-nilai manusiawi seperti kesetiaan, integritas, dan ketahanan justru bisa menjadi fondasi terkuat untuk bangkit dari puing-puing kegagalan. Dan Bowo, dengan air mata bahagia yang masih menggenang di pelupuk matanya, siap memikul tanggung jawab baru itu,
sebagai bukti hidup bahwa kebaikan dan kerja keras tak pernah sia-sia.